Perkenalkan, nama saya Andika Dana. Di program Bincang Santai hari ini, saya akan membantu kelangsungan program. Tentunya bersama dua narasumber kita di sebelah yang sudah duduk santai. Santai nggak ya acaranya. Jadi nggak usah tegang-tegang sekali. Jadi kayak kita nikmatin sensasi ubur lah. Di halaman ngobrolnya ya santai. Namanya juga bisa kan Bincang Santai. Nah di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, ada Bigong Weda dan Bli Marmar, yang masing-masing personality memiliki programnya masing-masing. Nah, kita langsung saja memperkenalkan kedua narasumber kita dan programnya. Kita mulai dari Bigong Weda. Silakan. Cek. Inggih suksuma niki hari yang cerah di negara Republik Ubud niki tercinta. Om Swastiastu. Semeton tiang sareng sami Andika Marmar. Tiang Gong Weda, tiang saking Ubud juga dekat-dekat Riki. Jadi kami aktivitas di Petani Muda Keren. Jadi tiang petani kita buat movement gerakan namanya Petani Muda Keren. Kita menghimpun teman-teman muda-muda Bali. Kita ada organisasi namanya Forum Petani Muda Bali. Jadi kita bergerak bersama-sama hampir di seluruh Bali. Kita mau develop champion-champion di bidang pertanian. Ada pepaya, jeruk, hortikultura, kopi, terus padi dan lain sebagainya. Jadi kita berkolaborasi bersama-sama membuat namanya Integrated Value Chain Agriculture. Jadi sistem pertanian terintegrasi dari hulu sampai hilir. Jadi di hulu petani kita mendevelop pertanian yang ramah lingkungan, yang nature farming, berbasis organik, agen-agen hayati. Terus di tengah kita buat koperasi, namanya Koperasi Petani Muda Keren, yang menghimpun petani-petani niki untuk collaboration, making something positif. Jadi lebih ke empowering petani-petani, Kenten. Jadi kita bersama-sama di sini development, terus di hilir kita ada beberapa unit bisnis koperasi. Salah satunya BOS, Bali Organik Subak. Kita di bidang pemasaran. Jadi kita ada retail, B2B sampai ekspor, Kenten. Jadi ya setengah value chain ini kita buat agar semakin banyak permasalahan-permasalahan yang ada di dunia pertanian bisa kita selesaikan. Dan mungkin sedikit. Terima kasih. Iya, semua Bigong Weda, luar biasa sekali penyampaian dari misi, visi programnya. Nah, berlanjut ke Bli Marmar, yang persilahkan. Ya. Om Swastiastu, saya dipanggil Marmar, nama asli saya Putu Marmar Herayukti. Sebenarnya saya di dalam dunia pertanian ini belum lama mengerti dan belum mengerti banyak. Sebenarnya saya ini seorang seniman, lebih dikenal sebagai seniman atau artis dan seniman ogoh-ogoh. Sekarang ini saya lebih banyak fokus di dunia seni sculpture atau instalasi. Lalu saya membuat sebuah gerakan yang bernama Tapakara. Dalam Tapakara ini adalah kependekan dari Ketahanan Pangan Karangalit. Yaitu gerakan ini saya gagas ketika mulai awal pandemi ada di Bali ini. Alasan saya kenapa kita harus balik dari ketahanan pangan Karangalit ini, karena menurut saya ketahanan pangan adalah yang bisa menyelamatkan kita dalam situasi pandemi yang gak jelas sampai kapan ini. Nah, berbekal dari ketidaktahuan saya sebenarnya dari bagaimana cara menanam tadinya, dan tadinya saya tidak percaya diri untuk bisa menanam begitu. Mungkin kebanyakan orang di perkotaan, saya tinggal di Denpasar. Satu, mereka nggak punya lahan. Yang kedua, mereka nggak punya bekal bagaimana cara bercocok tanam yang benar dengan memanfaatkan lahan sempit di rumahnya masing-masing. Nah dari situ saya mencoba untuk menanam tanaman yang tergolong mudah untuk ditumbuhkan, seperti cabai dan lain sebagainya. Nah pertama kali saya itu punya ide sebenarnya untuk menyediakan ketahanan pangan mandiri yang ada di Banjar saya aja pertamanya. Nah kebetulan saya ini seorang klien adat di Banjar saya. Saya menggagas ini pertama kali ketika di luaran banyak yang membagi-bagikan beras secara gratis, tapi di Banjar saya sendiri saya bikin pola yang agak beda. Jadi kami tetap membeli beras dengan harga yang murah dengan disubsidi oleh Banjar gitu. Dari situ selain ketahanan pangannya, bantuan untuk pangan itu masih ada dari Banjar, namun mereka juga merasa mereka masih kuat berdiri di kaki sendiri dan mereka berusaha untuk
berusaha untuk bisa membeli beras walaupun dengan harga yang lebih murah. Nah dari situ saya selipkan sedikit pembagian bibit gratis yang saya semai sendiri berbekal dari ketidaktahuan saya itu. Saya banyak dibantu juga sama teman-teman yang udah lebih dulu mengenal tentang bagaimana bercocok tanam. Saya juga dibantu hanya dalam bentuk komunikasi dalam bentuk message saja. Nah dari situ saya kembangkan, saya bagi-bagikan, saya membagikan bibit gratis mulai dari 6 bulan yang lalu. Nah sampai sekarang bibit gratis yang sudah saya bagikan dan kawan-kawan saya di Banjar itu, kemarin terakhir saya juga ada di Ubud membagikan bibit gratis kurang lebih 400 yang terakhir kemarin. Total bibit yang sudah kami bagikan itu masih tergolong kecil, itu 3.800 bibit yang sudah kami bagikan. Itu kira-kira yang kemarin. Wah, penyampaian yang luar biasa. Menginspirasi tentunya kan, apa yang menjadi motivasi Beli Marmar dan Beli Gung Weda itu kan pastinya dimulai dari passion ya, dari kecintaan untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita sekarang berbicara mengenai sebuah motivasi, mengapa? Kenapa kita harus melakukan hal yang kita cintai? Dan itu juga termasuk mengenai pertanian dan juga ketahanan pangannya. Dari Beli Marmar, kita mulai dari Beli Marmar di situ. Beli Marmar dikenalnya sebagai artis tato, juga artis tato atau artis lah di situ, lebih berkesenian di kesehariannya. Yang juga sering memperhatikan bahwa Beli Marmar banyak gerakan di sini dengan membangun ogoh-ogoh dengan sarana yang lebih natural semua. Bagaimana caranya Beli Marmar membagi sekarang antara sisi berkeseniannya dengan ketahanan pangan atau sisi bertaninya Beli Marmar? Sebenarnya segala yang saya lakukan itu sebenarnya masih berkaitan ya. Begitupun bercocok tanam, dalam bercocok tanam itu saya ternyata dapat banyak sekali ide untuk berkesenian juga. Dari melatih kesabaran dan lain sebagainya, itu ada dalam bercocok tanam. Menghargai proses dalam bercocok tanam itu sebenarnya tidak jauh berbeda dalam kita berkesenian. Nah jadi sebenarnya saya nggak susah-susah amat untuk belajar itu, walaupun sekarang saya masih dikategorikan belum mengerti lah banyak tentang pertanian. Sedikit tidaknya saya pikir biasanya saya menyampaikan pesan dalam berkesenian, dalam karya-karya saya. Nah kali ini saya ingin menyampaikan pesan dalam bentuk yang lebih real dalam masa pandemi. Dan sebenarnya kebetulan dalam masa pandemi ini saya belajar bercocok tanam dan akhirnya saya menemukan bahwa sebenarnya ini potensi kita. Ya, untuk orang yang hidup di Indonesia ini, sebenarnya potensi kita yang paling besar adalah bagaimana kita bisa menyediakan pangan yang sebenarnya adalah pokok dari semuanya. Ketika kita mengerti itu, mestinya kita bisa membangun diri kita sampai ke arah budaya dan berkesenian. Kalau dasarnya ketahanan pangan itu tidak ada, saya rasa kesenian yang saya mengerti sekarang ini sepertinya nggak akan ada gitu. Nah, untuk membagi waktu itu, kebetulan saya sebenarnya banyak sekali waktu luang gitu. Dan untuk bercocok tanam sebenarnya nanti sebenarnya nggak butuh banyak waktu ya, apalagi cuman kita menyediakan dalam ruang keluarga aja, kebutuhan keluarga aja. Sepertinya nggak banyak waktu, saya cuma butuh waktu bangun pagi, ngurusin tanaman sebentar, nanti sore sedikit saya ngurusin tanaman sebentar, dan seminggu sekali saya merawat tanaman dengan lebih teliti. Itu aja sih. Nggak banyak yang saya lakukan. Dan dari Beli Gung Weda sendiri, sebuah motivasi. Karena tadi sebelum kita duduk santai bertiga di sini itu sempat ngobrol sebentar bareng Beli Gung Weda, karena basicnya IT ya. Basicnya lebih ke teknologi, development, software, dan tapi kenapa lebih ke pertanian saat ini, Beli Gung? Jadi tadi passion itu dari trouble. Dari trouble lahirlah solution. Jadi kalau pertanian itu gampang memang. Cenik-cenik celekang mentik kan gitu. Tapi celekang biasanya mentik gitu. Jadi kalau kita sebenarnya ngomongin holistik secara Bali ya. Jadi Bali itu agriculture. Jadi pertanian berbasis budaya. Jadi memang di Bali tidak bisa kita setup agribisnis, itu nggak bisa. Dari lahan 1.000 hektar di Bali sulit, 2.000 hektar sulit. Makanya memang pertanian berbasis budaya agriculture. Makanya lingstir agak bidan itu, kalau kita nanam itu di tebun itu, di kebun itu pasti mesti manggis, mesti duren, bersegala sesuatu. Karena tujuan kita menanam itu adalah persembahan niatnya kepada
ide Senang Midi yang kita sangat cintai. Pertama dihaturkan, kedua untuk kebutuhan pangan, ketiga baru dijual, gitu, distribusikan. Makanya konsepnya adalah agriculture. Dan sekarang Bali itu secara momen ini COVID every moment is momentum ya. COVID ini kan momentum bagus, bagus banget untuk Bali berbenah, termasuk pariwisata, karena pariwisata kita sekarang salah arah. Harusnya kan tourism supporting agriculture, tapi selama ini terbalik. Jadi agriculture supporting tourism. Saat ada bule baru kita membajak sawah gitu loh. Saat ada bule baru kita melakukan aktivitas pertanian. Jadi membanding. Akhirnya saat tidak ada bule ya berantakanlah semuanya. Nah tadi kita cerita ke sana. Cuman kalau bingung sih tadi berbicara vision kita memang organik, healthy life, sustainable business. Organik kita bertani yang nature farming, menggunakan pupuk organik, kita sustain membuat pupuk kita sendiri, menggunakan agen-agen hayati. Kami di PMK kita sangat larang mungkin sudah bisa katakan ya, teman-teman kita menggunakan bahan-bahan yang sintesis gitu. Jadi chemical. Terus yang kedua healthy life. Jadi kalau tanahnya sehat, airnya sehat, petaninya sehat, otomatis konsumen juga sehat. Jadi hidup kita sehat. Yang ketiga, sustainable business. Benar yang dikatakan Marmar tadi, karena pertanian ini adalah bisnis sampai akhir zaman, sampai kapanpun. Jadi harus kita jaga tanah kita agar anak cucu kita juga bisa bertani ke depannya. Jangan sampai kita bertani sekarang, 10 tahun kemudian tanah kita rusak karena penggunaan pestisida atau chemical yang berlebihan, sehingga tidak produktif lagi. Terus, Brigung masuk sedikit terkait lingkungan. Kita di PMK sekarang ada gerakan Bali Menanam. Kita concern sekali terhadap penyelamatan catur danu. Jadi kita ada 4 danu di Bali, ada Beratan, Batur, Tamlingan, dan Buyan. Dan sekarang mungkin karena udah mulai musim hujan ya, karena COVID bagus, hujan agak maju. Kalau Andika teman-teman lihat di bulan-bulan kemarin, danau kita sudah surut sekali. Banyak sekali desa-desa di hulu kita kekeringan. Sekumpul punya air terjun tapi kekeringan, Goblek punya air terjun kekeringan, terus desa-desa lain banyak sekali desa kekeringan. Jadi itu kenapa? Karena hutan-hutan kita di utara nih banyak yang gundul, banyak yang ditebangi dengan masif, Kenten. Jadi danau kita surut sekali, mata air banyak sekali yang hilang, gitu. Jadi di selatan mungkin kita nggak terasa ya, tapi di utara itu banyak sekali kemiskinan terjadi karena tidak ada air, gitu. Jadi Ligung sering mengatakan bukan karena ada air ada pohon, tapi karena ada pohon maka akan ada air. Maka kita harus menanam sehingga timbul mata-mata air, sehingga itu kan Wisnu ya. Jadi harus kita jaga, harus kita lindungi. Dan campaign kita sekarang memang kita menanam. Sejak tahun lalu kita menanam banyak sekali, ribuan beringin, ribuan bodi, ribuan bunut, ribuan bambu, di Buyan, Tamlingan, Bukit Sangyang, di Bukit Lesung, banyak sekali bukit-bukit yang gundul di atas, karena penebangan hutan secara liar. Dan sahabat yang Sugilandus pernah berkata, Gung, movementnya teman-teman dikonsistenkan, sustain, karena kalau tidak terjadi 2030 Bali akan perang air. Dan ini terjadi sampai benar. Jadi tadi yang berbicara dari tembok, ini diskusi sama teman-teman di tembok, baru 2 minggu lalu Desa Les perang karena air, hampir perang luar biasa karena di hulu ada desa di Bangli airnya turun ke Les, itu di stop gitu. Jadi ya begitu terjadi di Bali sekarang karena isu kita ke depan adalah lingkungan, air salah satunya. Jadi kita sebagai orang Bali sudah selayaknya menjaga alam, menjaga bumi dengan perilaku holistik yang menjaga lingkungan. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Baru belum lama ya kita duduk, tapi sudah mulai terbawa nih, udah membara. Gitu. Ini dari Beli Marmar sendiri, yang saya tangkap adalah berkesenian itu bisa di mana saja. Kesenian lewat bercocok tanam, bertani, ya dan sebagainya, semua terkait dengan seni. Kemudian dari Bligung Weda adalah how to create a system, sebuah sistematis yang bisa kita pergunakan sampai akhir zaman, seperti sustainability, planet and people, ya, heal the world ya. Jadi seperti itu. Dan masih saya membawa pesan dari beberapa rekan-rekan juga di luaran yang saat ini juga sedang bergeliat atau mempelajari sistem pertanian juga atau menanam gitu. Sama kayak Beli Marmar, memulai dari ketidaktahuannya, tapi ketika kita bisa atau mempunyai kemauan yang kuat untuk ayolah kita coba dulu. Ayo kita coba terus-menerus sampai kita ketemu paling sedikit paham lah gitu. Nah, kemudian ada pertanyaan itu pastinya akan ada pertanyaan, ada tidak sebuah kendala ketika kita ingin menyampaikan kecintaan kita terhadap sesuatu. Contohnya sekarang kita berbicara mengenai spirit.
bertani dan ketahanan pangan menuju era baru. Nah, kalau dari Bligong, kendala di awal, karena saya juga bekerja di sisi agensi kreatif juga, dan sekarang saya mulai masuk ke industri pariwisata. Apa yang sering saya lakukan atau saya coba pahami mengenai industri pariwisata itu ternyata luas sekali. Nah, untuk Bligong Weda, ketika akan memulai petani kerennya sekarang, ini kan sudah terbentuk nih secara sistem dan secara alur lah semua. Di awal Bligong, di awal, mungkin bisa di-share sama rekan-rekan kita di rumah kendala yang paling sederhana sampai paling berat yang sudah diatasi saat ini. Silakan. Inggih sebenarnya tidak ada kendala. Yang rasa semua tahun di sini adalah bukan tipe-tipe orang yang menganggap hal itu kendala. Kalau kita anggap itu tantangan, challenge ya. Jadi everything is challenge. Dengan adanya challenge itu kita akan bertumbuh, keyakinan. Jadi semakin besar tantangannya, semakin besar kemuliaannya yang akan menunggu di depan. Semakin besar badainya, selagi kita bisa menari dalam badai, semakin besar kelimpahan yang akan kita terima ke depan. Kalau dalam pelaksanaan tiang di Petani Muda Keren di PMK memang organik, tidak kita bentuk sengaja kita pengen membuat ini, tidak gitu. Jadi berdasarkan atas sekedemen ini, enten harus karena sukacita melakukannya penuh syukur, sukacita. Jadi karena demen, enten oleh sebab ini kan kumpul, naik ini yuk, ada terbentuk dengan organik begitu. Dalam pelaksanaannya timbul masalah, tapi karena kita beramai-ramai, karena kita semut sedulur, karena ajak liu nih, jadi masalah itu cepat sekali terselesaikan, cepat sekali tersolusikan. Masalah di hulu misalnya, pupuk api neluung, pupuk kini anggon, kini campuran nih, kini dari ini, bibit api neluung, niki kini ragat kan. Jadi intinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita bisa bersatu, bisa bersama-sama. Dan strength kita di PMK, di Petani Muda Keren, maka memang bagaimana kita tetap bisa bersatu dalam segala kondisi. Gitu. Untuk membuat bersatu gimana? Ya, witing tresno jalanan suka kulino nih kalau orang Jawa bilang. Tahu itu juga. Oke. Jadi kalau sering ketemu cinta itu tumbuh. Jadi kita sering kumpul tiap minggu. Kita juga ada agenda. Setiap tahun kita ada 7 festival. Festival manggis, festival kopi, festival duren, festival meeting, mangga, terus Twin Lake Festival. Kita terlibat dan festival lain. Jadi dengan itu kita bisa, jadi petani itu jadi merasa memang keren gitu loh. Jadi dihargai, diposisikan di tempat yang baik. Terus kita juga sering kumpul setiap mingguan kita datang. Tadi Bligong dari tembok, besok Bligong ke Goblek, keliling. Jadi bertemu, sukacita, sharing mantan, sederhana aja duduk di bawah, kita ngopi, kita makan sile, tapi masalah selesai. Tidak ujuk-ujuk datang untuk menyelesaikan masalah, tidak. Jadi ringan-ringan aja, santai, kalem tapi pasti. Berarti semuanya terbentuk secara alami di sini. Adapun kendala itu lebih ke tantangan sekarang kan seperti itu. Artinya tantangan itu selalu bisa diakali atau bisa kita sikapi kalau kita bareng-bareng nih. Nah, untuk Bli Marmar, sekarang kita menuju ke sebuah tantangan nih. Tantangan bangun pagi loh itu. Jadi nggak semua rekan-rekan bisa bangun pagi nih Bli, dan nggak semua rekan-rekan juga bisa berkomitmen saya harus bangun jam 5 pagi untuk lihat apa yang sudah saya tanam. Tantangan, Bli. Kita berbicara mengenai tantangan sekarang. Ya. Sebenarnya tantangannya bukan bangun pagi kalau menurut saya. Tantangannya lebih karena saya ini adalah bukan seorang petani yang memang mengerti sekali. Jadi saya karena ada petani keren itu saya ingin jadi petani beneran. Jadi tantangan bagi saya adalah mengajak teman-teman yang tadinya tidak tertarik untuk bertani atau bercocok tanam, sama sekali tidak tertarik, untuk mengajak mereka, membangunkan minat mereka untuk ikut bercocok tanam. Tantangan bagi saya adalah ketika saya yang tadinya banyak dipercaya ketika ngomongin tentang seni gitu ya, sekarang ngomongin tentang bercocok tanam yang orang-orang pasti tahu saya nol sekali di sana. Nah, cuman itu jadi semangat bagi saya. Saya harus, kalau bangun pagi, saya memang udah rutin bangun pagi sebelum masa pandemi. Apalagi di masa pandemi saya tidur udah dari sebelum jam 9 atau paling lama jam 10 saya udah tidur. Jadi bangun pagi itu sangat mudah bagi saya. Saya mulai bercocok tanam, saya mulai share apa yang saya lakukan setiap pagi. Dan saya dalam membagikan itu saya nggak mau bohong-bohong. Apa yang saya gunakan, bagaimana metode saya menanam sesuai apa yang saya tahu, itu saya benar-benar bagikan secara jujur. Karena saya nggak mau ketika saya menanam dengan saya tidak mengerti,
saya menanam seolah-olah saya ini jago dalam atau sudah mengerti dalam bertani, padahal saya nol. Saya jujur aja, saya nggak bisa dan saya tanam supaya orang-orang lihat, loh berhasil loh, dari nol aja berhasil loh. Ya itu ternyata mampu meningkatkan semangat mereka untuk memulai. Tambah lagi biasanya kendalanya adalah kalau di lingkungan saya sendiri itu susahnya mereka nggak mau memulai karena nggak tahu apa yang harus ditanam dan di mana menanam. Nah, saya kasih contoh di rumah saya, pertama kali saya bikin itu adalah, kebetulan halaman rumah saya itu nggak besar, mataharinya tidak cukup bagus, saya bongkar paving block yang ada di rumah saya, cuman sekitar 50 cm kali 2 meter, saya bongkar, saya tanemin nggak mau tumbuh. Ternyata tanah yang di bawah itu kurang bagus. Saya benerin dulu tanahnya, saya nggak berbekal pengetahuan apa-apa, cuman sebelumnya saya pernah, memang memelihara ikan. Saya pikir itu hal yang sama ketika kita memelihara ikan, memelihara badan, dan juga memelihara tanaman. Jadi yang harus saya pelihara itu air dan tanahnya mungkin. Itu pikiran saya pertama. Jadi tanahnya mulai saya perbaiki, mulai saya pupuk, saya carikan tanah yang lebih bagus dari teman saya. Mulai saya olah tanahnya supaya lebih subur. Begitu saya tanemin, ternyata lebih cepat tumbuhnya. 2 minggu saya udah melihat hasilnya dan itu saya share terus-terusan. Jadi sebenarnya nggak ada kendala yang berarti ya, apalagi sekarang ini kayaknya semua orang berpikiran dan udah mulai sadar bahwa itu memang sesuatu yang membuat kita kuat berdiri di kaki sendiri, karena nggak akan bisa kalau berharap dari orang lain. Saya tadi tertarik sekali ketika tadi Brigum bicara tentang ketika ada bule baru kita menanam. Itu benar, itu pola yang terbalik. Harusnya kita menanam dulu hingga menarik orang untuk melihat, begitu semestinya. Ini kita melakukan hal yang terbalik dan mungkin ini adalah momentumnya ya, dan saya sebagai seniman juga harus ambil bagian dari hal ini dan ingin membuat orang-orang yang, terutama yang seperti saya yang tidak mengerti tadinya, tertarik juga untuk menanam. Selanjutnya mungkin nanti bisa ikut di Petani Keren. Sepertinya saya juga akan ikut, Bli. Kita harusnya bareng-bareng begitu, aja ya. kita harus bersama-sama. Ya. Luar biasa. Dan itu bangun pagi itu sama, saya tidak pernah merasa susah untuk bangun pagi karena rutinitas sehari-hari ya sudah menjadi sebuah kebiasaan. Karena kalau harus pergi ada syuting, ada harus ambil gambar atau apa, itu pasti subuh sudah bangun. Dan ketika berbicara mengenai ajakan sekarang, pastinya Bli Warwarkan, pasti beberapa rekan-rekan itu sebelum melihat rupanya atau yang sudah berhasil, biasanya mereka hanya akan berpikiran kayak, ngapain saya ikut-ikutan kayak gitu, ngapain, itu kayaknya nggak akan berhasil gitu. Nah dari situ pernah nggak Bli Marmar istilahnya, kalau orang Bali bilangnya itu sampai ke best bibirnya memuji tapi nggak ada yang artinya nggak ada yang tertarik gitu Bli, sampai capek bibir kita ngomongin untuk mengajak rekan-rekan kita itu, ayo bro kita coba garap sistem pangan kita mandiri nih di rumah sendiri masing-masing, ya mungkin anggapan kita sebagai eksperimen. Tapi pernah nggak ada yang seperti itu, Bli? Kalau saya sendiri, saya tidak memfokuskan diri saya buat orang-orang yang tidak tertarik, tapi saya fokus untuk membuat orang tertarik gitu. Itu cakep. Nah, yang itu, oke. Jadi saya lebih fokus membuat orang tertarik. Kalau orang tertarik dengan cara ini, saya cari cara lain. Saya mungkin banyak melihat dan berkaca pada diri saya. Ketertarikan saya akan sesuatu ketika saya melihat sesuatu, khususnya di sosial media. Ketika saya melihat sesuatu secara terus-menerus, ada penasaran di situ. Saya pikir dengan saya terus-menerus share tentang ini, orang yang tidak suka sekalipun melihat kan. Walaupun dia tidak like, nggak apa-apa gitu. Dia melihat dan mengikuti pasti. Mengikuti setelah dia lihat terus-terusan, pasti ada rasa penasaran di situ. Nah, itu harapan saya sih. Dengan dia penasaran itu, dia akan mencoba sendiri dengan metodenya sendiri, tidak masalah. Apalagi saya memang butuh lebih banyak lagi yang mencoba dengan metodenya masing-masing, apalagi yang sudah mengerti, ikut berkomentar dalam apa yang saya unggah itu. Saya akan banyak berterima kasih, karena memang saya tekankan dari awal, saya ini nggak ngerti sebenarnya. Saya cuma mencoba, dan saya lihat sih sekarang berhasil sekali ya menarik minat itu dari teman-teman dekat saya aja. Dan teman-teman dekat saya yang tadinya nggak peduli, tadinya ngomongnya begini, mudiang nanam tabi meli kan, mudah ada banyak gitu kan. Walaupun dalam masa seperti ini mereka masih mampu beli gitu. Nah, tapi
ketika saya bicara tentang menanam itu ada proses yang harus dihargai, dan ketika kita memanennya beda rasanya dan segala macam. Apalagi saya setuju sekali, dan yang saya lakukan itu memang semuanya organik. Dari pupuknya, pestisidanya, semuanya organik. Saya belajar dari teman-teman, dicoba ini, dicoba itu, saya belajar sampai akhirnya berhasil menggunakan pupuk dan pestisida yang nabati. Saya bikin sendiri, dan itu kayaknya itu yang menjadi daya tarik tersendiri ketika kita membuat sesuatunya, berusaha sekali untuk menyelamatkan tanaman kita dari umpamanya hama dan lain sebagainya. Ya itu yang saya lakukan. Ya, berarti penggunaan sosial media yang tepat. Artinya membuat orang tertarik. Mungkin ya ada yang akhirnya mengikuti secara berlahan. Karena apa yang Bli Marmar sampaikan ke publik itu ya mungkin di awal dianggap kayaknya tidak perlu. Tapi lama-kelamaan kalau diunggah terus-menerus, disampaikan terus-menerus, lama-kelamaan itu kan jadi kebiasaan. Kalau udah lihat sosial medianya Bli Marmar pasti gimana sih hari ini hasil tanamannya. Nah, untuk hal yang penggunaan sistem pemasaran tadi dari Bli Gung Weda juga kan membuatkan sebuah sistem dari sisi pemasaran kan. Yang paling membuat saya tertarik itu adalah menjaga sebuah keteraturan atau keberlangsungan yang kita sama-sama kenal dengan sustainability di situ. Dan kalau Bli Gung Weda sendiri ini, artinya kalau membedah sebuah kata yaitu sustainability atau keberlangsungan atau keteraturan sebuah sistem itu seperti apa, Bli Gung? Ada kita berbicara sekarang secara keteraturannya. Silakan, Ge. Sustainabilitas ya. Bali ya. Bali itu kan bantu ayah lindungi ibu. Ayah itu air apa? Bali ya. Bisa diulang lagi, Bli Gung? Bisa diulang. Bali bantu ayah lindungi ibu. Oke, keren. Itu yang positif. Kalau yang negatif, kalau ajum, lengit, iri hati. Itu jangan. Ya gitu ya. Jadi, tapi namanya bantu ayah lindungi ibu. Ayah itu apa? Apa itu air? Ibu itu pertiwi. Jadi saat kita bisa menjaga air kita, saat kita bisa menjaga pertiwi kita, itulah sustainability. Terus tadi Marmar betul sekali, sekarang dengan menanam itu kita sedang belajar berproses. Jadi hari kamu menanam, bukanlah hari kamu menuai. Jadi hari kamu saat kamu menanam, bukanlah hari di mana kamu mau panen. Gitu. Ini buat anak-anak muda kita sekarang ini sangat penting, karena budaya pragmatisme, budaya apatisme, cuek, tidak peduli, pingin instan, itu sekarang kan terjadi. Tapi dengan menanam, dengan menjadi petani itu pemuda yang tangguh dan pemberani, gitu ya. Jadi jangan menjadi pemuda-pemuda tangguh, pemuda-pemuda pemberani. Jadi kita bisa mengikuti proses itu sehingga menjadi the real champion gitu. Jadi terkait tapi namanya menanam tadi yang disampaikan Mama betul sekali. Kalau Bli Gung sih di petani muda keren, gas saja. Gas saja. Gas itu adalah gai ane sekan, gai ane saja. Wow, banyak ungkapan dari sini ya. Benar. Kalau nggak action, kalau nggak nanam nggak pernah bisa panen. Gitu. Kalau tenandur, tenkal manen, gitu. Tenkal mupu, gitu. Terus gas jangan jos gitu loh. Ya, gas sampai jos, gitu. Kalau jos itu jangan omong saja saudara-saudara sekalian, gitu. Jadi segeralah menanam, gitu. Terus platform framework kita ada di Petani Muda Keren. Buat semeton-semeton sarang sami, sana kayun, tanduran, bertani atau apapun bahasanya, gitu. Kita bisa bantu. Jadi kita sudah sustain itu ya, kita mandiri di PMK itu. Bibit kita bikin sendiri, Mar. Nah, kita tidak pakai yang GMO. Kita benar-benar dari heirloom kita lokal. Ya, benihnya. Terus pupuknya kita bikin sendiri. Kita mix kotoran sapi, kotoran kambing, dari bokasi dan sebagainya. Termasuk guano juga. Terus panen juga kita develop sendiri. Jual pun kita sendiri. Gitu. Dari benar-benar value chain, dari oleh untuk kita. Terus Bli Gung juga sekarang lagi ngembangin platform. Platform namanya Nabung Tani. Jadi kita sedikit ya, pinggir sedikit nih. Buat semeton-semeton petani kita kan banyak sekali terkendala terkait capital, permodalan. Jadi mereka mau nanam, contoh nih yang punya semeton petani, Edi mau nanam kentang 10 hari butuh modal 10 juta, profit projection hasil 40 juta nih. Jadi nanam 10 juta tidak punya modal, daripada dia minum ke koperasi atau ke tengkulak atau lain sebagainya, kan kesian banget. Kita crowdfunding mungkin. Padum 1 juta ya ada hasil, atau padum 2,5 juta ya apa, modalin dia. Kenten. Jadi saat panen, koperasi beli nih, koperasi tumbas. Kenten. Yang panen katakanlah kurang lebih 2 ton misalnya, 2 ton dibeli harga 10.000 sudah 20 juta. Jadi uang per ton dikembalikan, terus
tapi namanya sisa hasil usaha dibagi. Jadi dari masyarakat Bali kepada petani Bali. Jadi banyak banget proses holistik yang bisa kita kerjakan di pertanian ini. Dan memang aniki wenten stakeholder Ubud kan di sini ya. Jadi memang baiknya memang Ubud ini kan yang paling benar sekarang secara pariwisata, secara tourism. Jadi yang paling benar secara konsep karena Denak Lingsir Dumun mungkin Luhur sudah meletakkan pondasi yang sangat baik, egaliter sekali. Semua masyarakat di Ubud ini setara gitu. Jadi luar biasa. Tempat lain di luar Ubud terasa sekali kejatuhannya. Bligung barusan dari tembok, kita develop namanya tembok rumah pangan. Jadi 800 orang tiba-tiba pulang ke desa, bayangkan driver, waiter dan lain sebagainya, pelaku pariwisata bingung mau ngapain, menjadi beban di desa. Padahal sebenarnya mereka kan strength ini, SDM. Ini sebenarnya adalah potensi, tapi menjadi beban karena tidak bisa melakukan apa-apa. Kemudian nih kan tentu. Jadi menjadi beban buat desa, menjadi beban buat keluarganya. Semutan kita di sana malam itu gelap rumahnya, karena semutan meresiden rumah pulsa listrik kan. Jadi ngajang sulit kan. Akhirnya buat sama Pak Mekel, sarang BUMDes kita buat rumah pangan. Jadi kita aktifasi lahan-lahan yang tidak produktif, kita nanam di sana. Nandur, nandur masyarakat di sana bekerja. Menandur digaji oleh desa lewat dana desa. Jadi padat karya proyeknya. Saat panen dibeli oleh desa, dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi BLT itu diberikan dalam bentuk pangan kepada masyarakat. Jadi berputar di sana uangnya. Proyek kita ini kita lakukan di Tembok, di Goblek, dan beberapa desa-desa yang lain di Bali. Jadi memang, dan di sana akhirnya muncul kesadaran oleh masyarakat yang dulunya di pariwisata, oh nggak nyidang nih di desa hidup, kenten loh. Yang penting kan perut kenyang dulu. Kalau kita perut sudah kenyang, semun kenyang, nggak ngudiang oke, ajak ngomong politik oke, ajak ngomong pariwisata oke, ajak ngomong napi enak kalau perut sudah kenyang kan, kenten. Nah, makanya proyek kita ke depan, kita mau create nih, jadi tourism supported agriculture. Jadi seperti di Ubud nih, jadi tourism by experience. Jadi aktivitas yang ada di desa, aktivitas pertanian, peternakan, apapun itu, itulah yang mendatangkan turis ke desa itu. Jadi dana desa kan dibuat untuk untuk menekan laju urbanisasi, untuk mengembalikan orang ke desa. Makin tanpa dana desa, maksudnya dana desa tanpa disuruh, tanpa dianggarkan, orang datang pulang. Jadi COVID momen baik sekali untuk kita, untuk semputan-semputan kita di Bali, untuk Bali membenahi pariwisatanya secara holistik. Dan salah satunya yang paling fundamental, yang paling bisa dilakukan lewat agriculture pertanian. Karena yang nak Bali, niki kan samian seniman nih. Hampir semua aktivitas berkesenian kita dilandasi oleh pertanian. Tetabuhan, gamelan, tari-tarian, hampir semua dari pertanian. Bayangkan kalau semua lahan pertanian kita berubah menjadi villa, kalau semua lahan pertanian kita berubah, ya begitulah, menjadi pemukiman. Jadi di Bali itu bahasanya kalau sawah punah, Bali benyah. Jadi harus kita harus kita jaga, irigasi kita harus kita jaga, sistem subak kita harus kita jaga. Jadi itulah yang melandasi budaya kita di Bali secara holistik. Jadi berarti lebih ke agriculture tourism ya, menuju itu. Ada yang dari sistematis ke depannya. Tourism supporting agriculture. Itu bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya kayak Bigo bilang tadi. Ya. Jadi pariwisata yang mensupport pertanian. Kalau makin kan anaknya makan kopi luwak, itu kan untuk mendatangkan tamu. Bukan secara nyata mereka berbisnis mendevelop kopi luwak. Jadi ngai kopi luwak biar tamu datang. Saat tamu nggak datang tutup kopi luwaknya. Kan ironis sekali. Kan gitu yang terjadi di Bali. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang ternyata kita bisa pelajari sekarang untuk kita perbaiki. Dan sekarang momen yang tepat, Blikung, bukan begitu momen yang tepat. Nah, tadi Blikung sempat menyampaikan juga ada beberapa festival ya, beberapa festival. Itu ada yang di Gianyar nggak salah satunya? Apa hanya di luar Gianyar? Festival Bigung kebanyakan di Buleleng, karena pertanian itu kan di Buleleng hampir semua nih. Enten hortikultura di sana, perkebunan di sana, di provinsi juga ada. Enten nanti mungkin berikutnya ngiring, enten kita buat di Gianyar kan, enten. Harapan besar sih ada juga festival pertanian yang ada di Gianyar seperti itu. Dan dari situ juga yang teringat dari apa yang Blikung sampaikan tadi itu, bahwa kebanyakan juga ya rekan-rekan di sini itu mereka melakukan kegiatan bertani itu hanya untuk tourism saja, tidak secara rasa mereka membuatnya atau produce. Tapi untuk mendatangkan bukan semata-mata memang itu saya harus bertanam ya memang untuk kebutuhan sehari-hari, bukan karena ada tamunya yang datang, ada turisnya yang datang. Nah kalau untuk beli marmar nih sekarang, untuk beli marmar, ketika situasi sekarang yang COVID ya, isu sekarang ini, saya ingin bertanya sedikit di luar ranah pertanian ataupun tapakara itu, yaitu ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh dan
Ini memang harus saya tanyakan ke Bli Marmar gitu. Karena saya juga menunggu. Saya sudah membaca, Bli. Saya sudah membaca. Ini harus saya tanyakan karena bahan material yang ada di ogoh-ogoh kan sifatnya alami ya. Ya. Itu dibuat dari apa, Bli? Bahannya? Saya cerita sedikit tahun 2014 sebelum tahun 2014 itu terutama di Denpasar, saya lebih tahu yang di Denpasar ya. Di Denpasar itu dari tahun 2010 itu udah berkembang ogoh-ogoh dengan styrofoam waktu itu. Nah, ketika ogoh-ogoh dengan styrofoam itu saya juga salah satu dari pelakunya. Saya bikin ogoh-ogoh dengan styrofoam karena saya tidak mengerti apa itu styrofoam sebelumnya. Sampai akhirnya tahun 2012 terakhir kali saya membuat ogoh-ogoh dengan bahan styrofoam full. Nah, di situ saya mulai membaca tentang apa itu styrofoam. Bahwa dia adalah bahan karsinogen dan lain sebagainya. Yang saya pikirkan bukan orang lain, terutama diri saya sendiri dulu. Saya sebagai seniman yang langsung bersentuhan langsung dengan styrofoam ini, berarti membahayakan kesehatan saya. Nah, berbekal dari situ saya mendalami tentang apa itu styrofoam dan akhirnya waktu itu saya masih main Twitter aktif banget. Saya tanyain ke teman-teman di Twitter, ada yang tahu nggak gimana caranya menanggulangi sampah styrofoam ini gitu. Karena saya pembuat ogoh-ogoh menghasilkan sampah yang saya foto waktu itu. Ogoh-ogoh saya cuma 3 meter, balok gabusnya cuma 2 balok gabus, itu ukuran sekitar 50 cm kali 2 meter kali 1 meter. Itu sampahnya luar biasa. 40, kurang lebih 40 plastik kresek yang besar, itu isinya sampah styrofoam semua. Dari situ saya mikir, di Denpasar aja ada ratusan ogoh-ogoh, dan di seluruh Bali mungkin ribuan ogoh-ogoh. Setiap tahunnya dengan sifat sampah styrofoam belum beracunnya, dan itu kategori sampah abadi. Ibu dibawa kemana nih? Lama-lama Bali keuruk dengan sampah styrofoam. Mulai saya cari tahu sampah-sampah styrofoam yang ada di seluruh dunia gitu. Wah, ngeri banget. Nah, dari situ saya langsung menggagas gerakan ogoh-ogoh ramah lingkungan waktu itu. Sebenarnya nggak saya beri nama, tapi teman-teman yang memberi nama sendiri. Ogoh-ogoh dengan dulu saya bikin ogoh-ogoh dengan bambu, sekarang balik lagi ke bambu. Begitu aja. Hanya itu yang saya tahu. Begitu saya menggunakan bambu, ternyata saya banyak mendapat respon dari teman-teman yang lain, terutama petani bambu yang ada di daerah Bangli. Mereka telepon saya, message ke saya, dia bilang ini bagus banget karena kami di sini lahan bambu kami cuma dibuat foto-foto aja. Nah, dia juga memberikan bekal pengetahuan buat saya bahwa tanaman bambu itu kenapa sangat penting banget karena dia sendiri kan ke tanah. Nah, saya pikir ini kan untuk menjaga tanah kita tetap punya suplai air ini penting banget. Jadi bambu itu nggak cuma buat ogoh-ogoh dengan bahan styrofoam. Saya dimusuhin, saya cuma baca aja. Teman-teman saya marah, saya cuma baca. Saya nggak mau berdebat sama mereka. Yang saya lakukan datang ke mereka. Saya jelaskan. Ini loh yang terjadi menurut saya. Kalau kamu memang peduli sama ogoh-ogoh dan kelangsungan budaya ogoh-ogoh ini yang sekarang sudah dapat stempel budaya gitu kan, budaya kita di Bali. Ayo dong kita cari tahu tentang ini. Cara itu teman-teman ternyata banyak yang mau. Nah, dari tahun 2014 itu sampai sekarang ogoh-ogoh sudah saya memang melihat ada beberapa yang cuma mengikuti tren ogoh-ogoh dengan ramah lingkungan, ada yang memang mengerti. Tapi sekarang setelah jalan kurang lebih 6 tahun ini lebih banyak yang mengerti ogoh-ogoh bahwa ogoh-ogoh dengan ramah lingkungan itu bukan cuma gaya-gayaan, tapi ada hal di situ yang kita lakukan untuk seperti tadi menjaga ayah. Bantu ayah jaga pertiwi. Ya, jadi ada di situ juga ternyata gitu. Ya, artinya semuanya terkait kan di sini, semua terkait. Seni dari landasan kita di pertanian juga ada. Kemudian terbayang sih ya juga kalau seandainya sampah styrofoam itu menumpuk gitu loh, Dan saya yakin itu masih ada, cuman kita nggak lihat aja. Ya, nggak saya bayangin akan seperti apa bentuknya gitu. Tapi luar biasa sih kalau saya ya karena sering kali juga sih melihat beberapa karyanya Bli Marmar juga yang di situ, dan itu adalah aset juga yang harus diteruskan untuk ke adik-adik kita nanti ataupun anak-anak gitu. Nah, sekarang untuk Bligong terkait penggunaan styrofoam terhadap pertiwi, Bligong, terhadap bumi kita nih sekarang. Karena kan Bli Marmar sudah memutuskan untuk lebih research atau oke deh, kita nggak pakai styrofoam lagi, kita coba explore bambu atau bahan-bahan yang sifatnya ramah lingkungan. Kalau Bligong Weda, istilahnya menyimak karena kemarin kan ogoh-ogoh itu semua dari styrofoam dan berbahaya untuk tanah kita, bumi Bali. Seperti apa Bligong kalau berbicara mengenai styrofoam itu ya? Inggih semua. Niki Bligong senang sekali ada petani muda keren Ubud, jagoan hidroponik niki rauh.
Juragan hidroponik Ubud niki. Inggih, jadi tadi bagus ya ogoh-ogoh ya. Orang Bali itu harus buat ogoh-ogoh. Jangan ogah-ogah ya. Jadi kalau ogah-ogah itu malah gitu ya. Malas ya. Jadi harus ogoh-ogoh. Jadi terkait tadi ramah lingkungan memang harus itu ya kalau kita mau ngomongin sustainability, mau ngomongin apa namanya Bali yang berkelanjutan, memang harus Bali yang organik. Nah, sekarang kan gue melipir sedikit nih, sedikit Kenten, mudahan hati lah. Kemarin kan Pak Gubernur sempat declare Bali Pulau Organik ya, Bali Pulau Organik. Nah kita sebagai anak muda sudah sewajibnya menjaga Bali itu tetap organik. Salah satunya itu mungkin kan banyak hal-hal kecil yang kita akumulasikan sehingga Bali itu menjadi real organik. Tidak menggunakan sampah plastik, tidak menggunakan styrofoam yang membuat ogoh-ogoh, tidak menggunakan pestisida kimia, tidak menggunakan chemical. Jadi memang menjaga pulau organik itu termasuk juga perilaku organik. Perilaku-perilaku yang tidak pragmatis tadi, yang menanam, bersabar, ya perilaku-perilaku yang memang mendekatkan. Bali itu kan kalau kita bedah lagi kan Bali, kalau bingung ya, Bali itu B-A-L-I, B itu bakti. Jadi orang Bali itu orang-orang yang sangat berbakti kepada Rita Karano ya, terhadap ide Sanyang Widiwase, terhadap lingkungannya, terus terhadap manusia itu sendiri. Nggak ada nggak budaya di seluruh dunia yang sedikit-sedikit membantu, sedikit-sedikit meyakini, sedikit-sedikit sesaji gitu, sesaji itu kan menghargai ya, seaji saling hargai gitu. Kita sampai pohon kita hargai, motor kita hargai, semua kita ajiang itu kan orang Bali kan begitu. Jadi budayanya luar biasa, baktinya luar biasa. Yang kedua aktif, orang Bali sangat aktif gitu. Hari ini tahun ini buat ogoh-ogoh, habis itu dibakar, tahun lagi buat lagi, kan aktif sekali. Jadi melakukan hal-hal positif yang aktif, bersenian, membuat tato, membuat patung, berkesenian dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sangat lagas dugas. Jadi orang Bali itu orang-orang positif, orang-orang sangat semangat. Jadi berbanggalah sebagai orang-orang Bali. Kayak sekarang nih kan, kalau nggak ada L-nya itu nggak mungkin ada acara seperti ini. Nah ngudiah kan Kenten, enakan di rumah saja kan, karena lugas, lagas dan semangat itulah akhirnya semua ini terlaksana dengan sustain ya. Setiap minggu bisa terlaksana Ubud Royal Weekend. Terus yang terakhir itu independen. Memang kita jadi orang Bali itu harus independen, harus mandiri. Jadi bisa berdiri di atas kaki sendiri. Seperti Marmar, contohnya luar biasa. Jadi apapun kondisinya COVID tetap produktif, tetap semangat, tetap optimis, menanam. Kan Kenten ya. Jadi banyak hal positif yang kita bisa lakukan untuk kita tetap bisa optimis tadi dengan menjadi pribadi-pribadi mandiri. Mungkin itu. Jadi intinya menjaga Bali tetap organik itu banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan perilaku organik. Kenten. Dan perilaku organik ya, itu men yang dengarnya, Ligung. Ya, kalau kita ini dari saya sendiri sih, ada yang membedah perilaku yang organik. Itu akan seperti apa? Apakah penggunaan produk yang memang harus semua organik ataupun ramah lingkungan? Kalau persepsinya Ligung, ada karakternya itu loh. Iya, holistik termasuk ya? dengan kegiatan secara nyata maupun kegiatan secara mental gitu. Secara mental, spiritual, perilaku organik yang tidak pragmatis, tidak instan, menikmati proses gitu. Kalau mau kalau mau merasakan pokcoy yang enak itu ya coba ditanam pokcoy cuma 1 bulan saja, 30 hari saja sudah bisa nikmati pokcoy yang enak. Kalau mau buat pecing kangkung yang kira-kira rasanya luar biasa enak itu tinggal nanam kangkung saja, seminggu cuma 30 hari juga gitu. Jadi singkat sekali. Jadi itu perilaku organik. Jadi kita harus belajar sehingga dengan perilaku-perilaku itu Astungkare kita menjadi orang Bali yang Bali lagi seutuhnya. Biasa, Bali lagi yang seutuhnya. Nah, itu saya baru paham nih tentang dari apa yang Ligung sampaikan itu. Saya baru saya ketemu yang dari sebelum-sebelumnya selalu saya tanyakan gitu dan terjawab secara alami saja saat ini semua. Akhirnya kita ketemu juga kan sih Ligung. Nah, lanjutannya ketika sudah terjadi kan, artinya secara alami itu menarik sekali, ramah lingkungan, yang apresiasi sekali dengan kadang-kadang semoga tetap bisa terus berlangsung ya benar-benar. Dan kalau ada nih, sekarang teman-teman di rumah pasti pengen tahu Ligung. Tadi Ligung sempat menyampaikan bahwa bibit itu dibuat sendiri ya? Bibit itu dibuat sendiri ya? Dan jika ada teman-teman yang ingin berkunjung itu bisa berkunjung kemana ke tempatnya Ligung? Mungkin bisa sampaikan? Bisa. Wah ini kita main ini marketingan aja nih. Langsung aja, karena bisa pemasaran di sini ya. Bisa follow page kami di Forum Petani Muda Bali. Jadi di sana nanti ada sekjen kita yang akan bisa memfollow up. Kalau butuh bibit, kita sekarang lagi ngembangin sorghum. Sorghum itu jagung gembal. Jadi lokal heirloom Bali yang menjadi kebanggaan Buleleng nih. Jadi jagung gembal. Kalau di Nusa berada di Nusa dibilang jagung beleleng. Karena ya, jadi luar biasa, no gluten, jadi nutrisi luar biasa mengalahkan gandum. Cuman selama niki ya itulah
apa namanya agroterorisme loh kita bilang seremnya. Jadi itu dihilangkan. Jadi sekarang kita lagi menanaman masif nih teman-teman PMK, karena ternyata di masa pandemi ini sorghum itu banyak sekali manfaatnya. Dimakan enak, dibikin kue enak, terus enak sekali. Nanti kapan-kapan bisa Bligong bawakan meriki. Terus tapi namanya batangnya juga ternyata manis, bisa dibuat madu, terus dan disukai sapi. Sapi suka sekali. Nih, jadi benar-benar semua bisa dimanfaatkan. Semua bisa dimanfaatkan. Jadi hampir semua bambu, pisang itulah tanaman-tanaman yang luar biasa, hampir semua bisa dimanfaatkan. Jadi memang apalagi kita di Bali ya. Jadi hampir tidak ada satupun bagian dari tanaman itu yang tidak berguna. Semuanya memiliki fungsi masing-masing. Seperti hari ini kan kita pada saat tersebut fungsinya masing-masing. Ya, itu menarik ya. Dan organik ya ketemu ya kita angka juga segitu. Nah, kemudian kembali kita berbicara sebuah sisi organik ya, sisi yang ramah lingkungan. Tadi Bli Marmar juga menyampaikan bahwa di awal itu menjadi sebuah tantangan ya, meyakinkan teman-teman ya sampai dimusuhin lah, masih ditegur kayak gitu mungkin ya. Artinya dari awal kan memang sarana ogoh kan dibuat dari ulatan ya, dari ulatan, dan styrofoam itu masuk ketika sudah dimodernisasi kan, sudah dikembangkan karena ada kemudahan untuk membentuk. Nah sekarang kita kaitkan saja ya Bli ya, kaitkan saja karena bertani juga adalah proses kesabaran, uji kesabaran ya, sebuah proses gitu. Kembali kita berbicara mengenai struktur ogoh-ogoh yang dari bambu, kalau kita bilang tantangannya, karena yang rasa karena sudah selama 6 tahun Bli Marmar mempelajari secara detail, pasti masih nggak ada tantangan, artinya membuat sebuah gestur bentuk dari ogoh-ogoh itu sendiri melalui bambu. Saya rasa sih, saya melihat bukan dari diri saya aja. Kebetulan di Denpasar saya sejak saat saya bikin gerakan itu tahun kemudian, saya dipilih menjadi salah satu juri ogoh-ogoh. Kebetulan ogoh-ogoh saya juga diperhitungkan di Denpasar waktu itu. Saya menjadi juri ogoh-ogoh khusus menilai ogoh-ogoh dengan bahan yang ramah lingkungan. Terkait juga ada nilai-nilai khusus tentang bentuk dan lain sebagainya. Tapi poin penting daripada penilaian saya adalah ogoh-ogoh yang menggunakan bahan ramah lingkungan. Ya, yang pertama yang dilarang adalah styrofoam itu sendiri. Nah, pada saat pertama kali saya melakukan ikut dalam penjurian itu, dari kuota 8 ogoh-ogoh setiap kecamatan itu kita nggak dapat full kuotanya. Yang lolos uji itu cuma 3 ogoh-ogoh per kecamatan, ada yang 5 ogoh-ogoh, jadi nggak komplit. Nah dari situ saya bilang sama yang lain, nggak apa-apa, tahun depan pasti jadi oke banget. Karena yang lain yang menggunakan styrofoam otomatis tidak dapat nilai yang bisa lolos untuk jadi pemenang gitu. Nah, jadi di tahun berikutnya itu mereka banyak yang komplain ke saya. Tapi susah soalnya bikin kepala terutama dan bagian tangan. Saya bilang mereka cuma butuh solusi, bukan niatnya nggak ada, tapi solusinya mereka ingin tahu. Saya bikin workshop secara gratis. Waktu itu saya dari desa ke desa, saya kumpulin berapa banjar dalam desa itu. Khusus undagi ogoh-ogohnya harus hadir. Saya ingin tahu apa yang sulit bagi kalian untuk membuat ogoh-ogoh ini gitu. Terlepas dari hasil yang bagus atau tidak ya. Tapi technical aja yang saya ingin ceritakan sama mereka sesuai dengan apa yang saya tahu. Nah, waktu itu saya membuat workshop untuk membuat kepala ogoh-ogoh. Nah, dari setiap workshop itu saya membuat kepala ogoh-ogoh dan mereka langsung menerima dengan baik. Tahun berikutnya ogoh-ogoh yang ada di Denpasar khususnya itu murni hampir 100% ya, saya bilang 80% lebih itu menggunakan bahan ramah lingkungan sampai kepala dan tangannya. Hanya beberapa memang masih ingin aja menambahkan styrofoam yang mereka punya dalam sisi kayak payasan ogoh-ogohnya, ada sedikit-sedikit. Saya bilang mending itu dicopot, nilainya dikurangin daripada tidak dapat nilai, mereka ilangin. Tapi secara teknik mereka tidak mendapatkan sesuatu kesulitan. Kalau saya sendiri memang sudah, mungkin saya generasi pembuat ogoh-ogoh di Denpasar yang lebih dulu daripada teman-teman yang ada sekarang. Jadi saya tahu teknik membuat ulat-ulatan itu dengan baik. Tambah lagi dulu saya di Belah Batu. Saya punya teman asalnya dari Belah Batu. Jadi satu Banjar juga, di Gemah juga dia mau Banjar juga. Nah dia juga sharing tentang teknik cara mengulat. Mungkin di sini ulat-ulatan itu lebih
lebih bagus daripada di Denpasar pada saat itu. Nah, dia mengajarkan saya beberapa teknik yang akhirnya saya kasih ke teman-teman yang lain. Berikut juga cara mengikatnya ulatan bambu itu supaya ulatannya ketika ditempel pakai kertas itu nggak kelihatan. Jadi secara teknik sebenarnya cukup gampang dipelajari. Jadi semuanya itu karena semuanya mungkin sudah ada sekali lihat sudah bisa membayangkan apa step berikutnya. Dan berikutnya di tahun-tahun berikutnya ogoh-ogohnya sangat cepat berubahnya. Tadinya dengan styrofoam ogoh-ogohnya bagus banget, mulus dan lain sebagainya. Di tahun pertama menggunakan bahan ramah lingkungan itu ogoh-ogohnya turun drastis kualitasnya. Tapi di tahun berikutnya naik lagi, hampir sesuai dengan apa ogoh-ogoh yang mereka bikin dengan bahan styrofoam itu. Jadi kesulitannya hampir nggak ada. Asal mau mencoba ya. Sama seperti bercocok tanam tadi. Ya, dan dimulai dari kesadaran kita untuk menggunakan material atau bahan ramah lingkungan juga kan, artinya kita menjaga pertiwi kan di sini, artinya mendukung juga nanti tanah untuk pertanian gitu Bli Marmar ya. Dan dari Bli Marmar ke rekan-rekan kita di Bali nih sekarang yang juga sedang suka-sukanya nih bercocok tanam atau bertani, ada nggak sebuah pesan ini bahwa kita seorang seniman juga bisa kok bertani, nggak hanya tato, ogoh-ogoh atau apapun itu. Ya, menurut saya siapapun bisa bertani asal tempatnya mengizinkan. Apalagi kita tinggal di tempat yang memang apa-apa diizinkan sekali untuk menjadi seorang petani. Dan bagi saya melihat kita ini selama ini, kalau saya ibaratkan kita ini pohon, kita ini selama ini pohon yang tumbuh di dalam pot. Pot itu sangat bagus dirawatnya sama pemilik potnya, dikasih pupuk dan lain sebagainya, dengan kemudahan kita tumbuh subur. Tapi di masa pandemi ini, pot yang tadinya tumbuh subur, si pemilik pot ini udah pergi dari kita. Mereka tidak datang lagi untuk memberi kita pupuk dan menyiramkan air, dan kita otomatis bisa layu. Menurut saya kita harus jadi pohon yang memang menancapkan kaki kita di tanah kita sendiri. Jadi apa yang kita harus dapat dari tanah ini memang benar-benar kita cari sendiri. Jadi kita bisa kuat seperti tadi bilang, berdiri di kaki sendiri. Dengan kata lain, kita harus mencari lagi siapa orang Bali atau jati diri kita sebagai orang Bali kembali lagi seperti semula. Kalau saya pikir untuk menjadi petani kita nggak butuh kalau di Bali ini kita nggak butuh banyak usaha karena semuanya sudah tersedia di sini, air, tanah dan matahari semuanya bisa menghidupi kita. Menurut saya teman-teman harus semangat semua. Dan saya buktinya saya nggak tahu tentang pertanian. Tapi bisa. Saya coba, saya katakan sangat bisa untuk diri saya sendiri karena sebelumnya saya 0 sekali dan sekarang saya sudah 3 kali bahkan 4 kali ya. Saya sudah melakukan panen di rumah saya dan itu seluruh keluarga juga tadinya bilang isi ini tangannya tes, yang ini enggak. Dan saya buktikan, tangan saya juga tes dan saya rasa semua orang juga tangannya tes untuk menanam. Ya, asik sih seperti itu. Artinya kita harus semangat. Dan kemudian Bli Gung, tadi kan Bli Marmar juga sempat menyampaikan bahwa sempat sampai ngebongkar paping rumah ya. Jadi itu niat banget sih kalau menurut saya, niat banget untuk mencoba walaupun memanfaatkan lahan yang tidak sebegitu banyaknya atau sebegitu luasnya, Bli Gung. Dari sisi Bli Gung, ketika kita akan memulai sebuah tempat yang akan kita tanam atau bertani di sebuah area, itu diukur seperti apa sih? Artinya tempat yang layak atau mungkin kurang sesuai gitu. Dan kenapa semua festival Bli Gung ada di Singaraja semua? Artinya apakah hanya karena tanahnya tuh yang sangat-sangat subur atau ada alasan lain, Bli Gung? Ya. Jangan nyinggung festival ke Singaraja. Jadi intinya bertani itu apapun kegiatannya bukan masalah bisa apa enggak, tapi masalah mau apa enggak. Karena kalau mau pasti bisa, kan gitu ya. Masalahnya mau apa enggak, kalau mau pasti bisa. Dan terus kalau bertani itu memang di mana aja bertani bisa. Bahkan di Jepang orang di atas atap nanam kan urban farming begitu ya. Jadi ada pakai hidroponik sekarang, macam-macam teknologinya, kan banyak sekali gitu. Ethiopia disulap sama Israel dari gurun menjadi hutan sekarang, bisa kan gitu. Jadi kalau mau pasti bisa. Tapi memang kalau kita bertanam ada namanya cocok tanam. Apa yang cocok itu yang ditanam kan genten. Jadi jangan nanti sampai di Buleleng bawah dataran rendah nanam stroberi gitu, karena mau dia tumbuh genten. Sampunang nanti rapi namanya di negara nanam jeruk misalnya gitu. Jadi ya
ya kita jeruk ya di Kintamani kan, perkebunannya di Buleleng, hortikultura ya di Pancasari, Bedugul kan, jadi di mana cocok itu yang ditanam seperti itu. Jadi ini cocok tanam. Terus terkait tapi namanya kembali lagi beliau katakan ingatkan penyelamatan lingkungan, memang Bali itu memang yang harus kita jaga krusial adalah air ya sekali lagi, air Pulau Bali, karena nyata sekali kalau teman-teman ke Tamblingan mungkin ke Batur, danau kita di Songan ke Sorop sudah surut sekali, Tamblingan sudah surut sekali sekarang danau kita. Jadi musim kemarau itu sedikit sekali debit airnya. Banyak desa-desa di Hulu Lemuki, Galungan, Sekumpul, Goblek, Mundo, jadi nggak dapat air sekarang karena air mereka turun ke bawah, diambil sama desa-desa di bawahnya, mereka kekeringan. Petani Blikung di Goblek, niki development Blikung 3 bulan niki, besok Blikung Goblek lagi. Kalau musim kemarau, termeduwe doye, padahal punya air terjun, ada 11 punya air terjun, tapi nggak punya air. Desa itu airnya terjun turun kan, ada banyak air terjun terus turun airnya. Dan kemarin yang ke Puri Goblek kan diskusi sama penglingsir, pengrajak, serang Pak Mekal, memang benar Jung ke depan lagi hutan kita ada namanya Alas Mertajati itu dikelola oleh namanya catur desa Goblek, Gesing, Munduk, Sarang, Menjeruk menjaga. Sekarang eksploitasi di sana, dihancurkan hutan kita, ditebangi, ada orang bikin pastraman di situ dan sebagainya, hal yang maksudnya merusak Bali gitu. Jadi itulah yang membuat tanpa sadar kenapa danau itu mengering, karena mata airnya hilang gitu. Jadi begini konsepnya, saat kita ada pohon ini, pohon ini punya akar, ada daya kapiler, daya resap batang, dialah yang menjaga air itu, menarik air itu dari bawah permukaan tanah. Saat pohon ditebang, air itu jatuh ke 30 meter di bawah permukaan tanah, kadang-kadang sampai 100 meter. Kalau semua pohon ditebang, ya hilang, dusting, akhirnya berdebu, jadilah tapi namanya gurun gitu. Dan sekarang di atas itu kalau ada air kayak tadi, kalau ada pohon kayak tadi dibilang Marmar, bambu, dia ngikat banyak air naik, airnya keluar mata air. Makanya bukan karena ada air ada pohon, tapi karena ada pohon maka ada air. Makanya bingung wanti-wanti sekali. Sampunang eling menanam dimanapun, terutama di hutan-hutan kita, karena kalau kita di selatan lagi kan tidak terasa tiba-tiba ada air aja gitu. Kita kan tidak pernah tahu dari mana asal air itu. Toyo di Pejeng, Toyo di Galalang itu kan dari atas Sami. Dari gunung di Batur. Air di Tabanan, di Badung itu kan dari alas di Plaga, alas di Buleleng Sami ini. Jadi semuanya berkaitan Bali ini holistik Kecambung semuanya. Saat kita buat sumur bor pun itu bahaya sekali, merusak porus urat-urat air gitu. Tapi oke lah, tidak apa-apa, asal hutan kita perbaiki. Setiap tahun itu tidak ada judulnya di Hulu nih ngedenang kan pastinya nih ang. Dan coba teman-teman amati, 2010 sawah kita mungkin 2 kali bisa panen kan, makin paling sekali karena toyo kecil, airnya sedikit, airnya sangat mengecil. Jadi subak-subak kita sekarang di Buleleng banyak sekali subak kita beralih fungsi dari subak basah menjadi subak abian, sawah menjadi perkebunan, perkebunan menjadi villa, jadi rumah, lang sudah banyak terjadi makin. Makanya penyelamatan Bali ini memang holistik, memang di pertanian, karena petanilah yang menanam. Makanya di Bingung campaign selalu jadi petani. Jadi petani dalam artian proses tadi, perbuatan-perbuatan yang menjaga Bali, menjaga lingkungan Bali. Salah satunya dengan menanam. Gitu, seperti ini ke. Berarti luar biasa sekali Bapak ya. Berarti seni yang berlandaskan pertanian, semangat juga bagaimana kita menjaga Bali. Tinggi teman-teman semua, kalau ada yang ingin bertanya ke kedua narasumber kita yang lagi santai di sini. Tadi Blikung sama Bli Marmar bilang bisa loh. Bincang santai kita hari ini. Pasti bisa kan dibincang santai gitu. Kalau teman-teman wenten pertanyaan, Giring, silakan. Kalau ada yang mau bertanya, yang buka sesi tanya jawab, gitu. Ya. Oke, semua atas kesempatannya. Perkenalkan Ditiang Coktre. Yang paling pertama yang ingin mengapresiasi dulu di kedua narasumber nih. Mungkin ada yang belum disampaikan tadi sama beliau bahwa petani itu penyayang sebenarnya. Kan tumbuhan aja disayang sebetulnya, apalagi kamu kayak gitu kan. Gitu kan, tumbuhan aja dijaga apalagi kamu gitu kan. Nah, ini paling pertama nih kisuk semua nih, dan yang lihat ini paketnya komplit sekali sebenarnya. Blikung dalam hal ini sebagai pelaku nih, pelaku memang sudah sudah terjun di medan yang luas ya ini ya dalam hal ini. Dan di sisi lain ada Bli Marmar di sini yang dengan kekinian lah gitu istilahnya ya, sebagai promotor gitu.
melalui trendsetter gitu, melalui gerakan membuat ogoh-ogoh yang organik dan segala macam. Nah, kaitannya dengan budaya kita di Bali sebenarnya ini kan kita menganut budaya simbol sebenarnya. Makanya yang lihat ini sebagai satu paket yang komplit, bagaimana situasi pertanian kita di Bali ini sehat, nanti akan ditunjukkan dengan simbol-simbol kesenian seperti yang dilakukan oleh Bli Marmar gitu. Nah, ini yang apresiasi sekali. Nah, pertanyaan yang mungkin adalah mungkin belum disampaikan sama beliau-beliau berdua dari aspek ekonominya sekarang. Karena sejujur saja seperti Bligong tadi menyampaikan bahwa banyak yang berubah menjadi villa itu yang rasa itu tidak ada lain karena faktor ekonomi terutama. Karena membandingkan hasil khusus di Kidubud misalnya ya, harga tanah per are nih kalau kita hitung itu hasilnya dengan dikontrakkan atau dijadikan sebuah villa gitu, dijadikan sebuah hotel gitu, dibandingkan dengan dijaga tetap menjadi sawah, itu kan timpang sekali sebenarnya. Nah, inilah menjadi dilema kita gitu. Nah, yang pertanyaannya bagaimana seorang Bligong dan Bli Marmar melihat fenomena niki dan bagaimana mengedukasi masyarakat kita untuk membuat mindset gitu, bahwasannya pertanian ini tidak bisa kita bandingkan apple to apple dengan pariwisata. Apalagi beliau tadi kan come up dengan istilah bagaimana tourism mensupport agriculture gitu kan. Nah, kita yang lunas pandangan dari kedua narasumber mungkin bagaimana melihat fenomena itu. Sukses semua. Oke, sukses semua Kak Jotra. Wentan, Male Suki, penanya berikutnya. Marga? Oke, semua sekali Cetro pertanyaannya seperti yang kita dengar Wabu Bligong di Marmar ini terkait dengan ekonomi ya, economic dan sistem ekonominya itu. Seperti apa Bligong dan Bli Marmar menyikapi dilema atau mungkin sistem kaitan dengan ekonomi terkait pertanian. Oke, silakan ya. Sukses semua nih calon pemimpin Bali nih bertanya. Pertanyaannya bagus sekali dan jadi beberapa minggu lalu petani kita 10 hari lahan nanam kentang menghasilkan uang kurang lebih hampir 800 juta. Jadi nanam ternyata setelah ditelisik menjual kentang beserta tanahnya kan. Intermezzo nih gede, panen pas serius dikit soalnya lagane cuman pernah serius ya. Jadi puniki. Yang pertama terkait ekonomi. Memang tadi kita cerita ya sama Jode ya sareng Aditya. Memang concern Bligong di Bali niki adalah bagaimana perut petani kita kenyang, itu yang pertama. Karena jadi perut sampun kenyang, ngapain saja enak. Kita ajak mukpen apa saja enak. Bagaimana membuat perut mereka kenyang? Simpel sekali dengan memastikan pemasaran produknya terjamin. Karena banyak tantangan kita di pertanian itu di hilir itu tidak ada jaminan pasca panen. Tidak ada jaminan pembelian produk yang dihasilkan oleh petani. Itu yang kita buat di Petani Muda Keren, di Koperasi Petani Muda Keren. Jadi petani kita menanam, kita tentukan BEP-nya, kita beri harga, kita ada HED, harga eceran terendah kepada petani kita. Jadi petani pasti untung. Nanam tomat, break even point-nya 2.500, kita beli 4.000 paling rendah. Tapi ke harga pasar ikut harga hari ini. 7.000, 8.000, beli harga 7.000, 8.000. Kentang break even point 4.000, kita beli 6.000 paling rendah. Harga HET-nya. Jadi saat harga misalnya current 10.000, kita beli 10.000. Tapi saat harga 3.000, kita beli 6.000. Koperasi yang higher. Itu kita lakukan di value chain kita, di PMK. Jadi petani tenang dia bertaninya, aman. Yang petani kentang pasti kalkulasi, yang ada force major, pasti membati. Jadi semangat orang bertani. Itu yang dari tantangan orang, tapi namanya di pertanian. Terus sekarang kita sudah upgrading juga big data. Jadi pakai Farmer Apps kita buat aplikasi di petani kita. Jadi petani kita input data makin. Jadi kita tahu kapan akan panen apa berapa. Contoh, Bligong November besok akan punya kentang berapa ton, Bligong sampun uning 10 ton misalnya. Jadi sekarang Bligong udah mencari pasar. Tidak semata-mata langsung tiba-tiba panen kentang 10 ton. Ya akhirnya harga murah atau kadang-kadang nggak laku. Kan antisipasi by teknologi, by IT. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana membuat petani itu aman dulu di hilir. Nah, kita baiknya saat dia aman di hilir, jadi kita bisa mengajak mereka melakukan hal-hal lain yang lebih holistik lagi. Seperti tadi, menjaga bagaimana agar jadi mereka jadi sadar, oh ternyata tanah kita ini merupakan aset yang luar biasa. Jadi kan terbarukan terus dia. Jadi nanam, kayak ini panen, Ben panen, jadi terus. Tidak ada yang lebih luar biasa daripada itu. Kita beli mobil pasti rusak kok. Maaf, kita bangun rumah pasti akan rusak kok, ada biaya renovasi. Kalau pertanian itu kan sekarang panen lagi, terus terbarukan.
pertanian, peternakan, perikanan luar biasa. Tadi gue nyambung sedikit, 3 hal yang harus kita pikirkan buat anak-anak muda nih. Kalau kita ngomongin SDGs, Sustainable Development Goals, ada pertanian, peternakan, perikanan di pangan. Yang kedua air, yang ketiga energi terbarukan. Jadi concern di 3 hal ini ya kita bisa sustain, doing apapun. Nah, tadi terkait, ini akhirnya nyambung nih makin ke tourism supporting agriculture. Karena kisi tembok, niki momen pandemi niki muncullah ide niki. Jadi bagaimana kita membuat momen pertanian itu sebagai roh utamanya. Jadi tourism itu sebagai bonusnya. Jadi petani kita sekarang sudah mulai. Makanya Bingung bilang di awal Ubud yang paling benar. Konsep homestay, konsep itu benar sekali. Jadi itu sebagai bonus saja. Aktivitas utamanya ya aktivitas sehari-hari. Mau bertani, mau mesolah, mau napi megambel, mau napi yang menghasilkan penghasilan. Tapi tourism itu like misalnya penyewaan hotel, soalnya kita itu sebagai bonus tambahan saja. Yang kita terkena napi. Yang menjadi masalah sekarang kenapa kita terdampak saat tidak ada tamu, hotel soalnya nggak laku, kita semua kebingungan. Mungkin teman-teman yang sudah punya bisnis lain di pertanian, di perdagangan aman, tapi yang tidak kan akhirnya bingung. Itu yang menjadi masalah utama Bali mungkin kan. Yang punya hotel, restoran, villa bingung karena nggak punya bisnis lain. Karena itu menjadi bisnis utamanya. Nah, nyambung dari pertanian itu, akhirnya Bingung mungkin sama teman petani ya membuat experience itu dari membibit, bertani. Nanti harapannya kita akan perbaikin rumahnya, kita sediakan kamar untuk homestay. Jadi wisatawan datang untuk tinggal di sana, konsep Airbnb lah begitu. Harapannya kita bisa buat Bali bisa create our own Airbnb. Jadi kita buat sendiri, jadi untuk development. Jadi itulah tourism supporting agriculture. Jadi petani itu saat ada tamu, mana tambahan boleh tambahan uang dengan luas napi, yang itu napi. Karena fokusnya adalah bertani memanen. Jadi begitu konsep holistiknya. Dan Astungkara ini akan jalan, dan setelah ini kita memang internet yang akan ada diskusi terkait Niki. Sukses semua. Semua Bingung. Dari Beli Marmar, pandangannya? Kalau dari segi ekonomi, bagaimana tentang membandingkan pengelola villa atau penginapan dan lain sebagainya untuk dengan petani, saya memang tidak menekuni 2 hal itu, tapi yang saya lihat sebenarnya, saya melihat potensi. Kalau saya sendiri, saya melihat potensi. Sama halnya ketika saya bicara tentang ogoh-ogoh dengan styrofoam tadinya karena orang tertarik dengan ogoh-ogoh styrofoam itu, maka styrofoam itu bisa dijual dengan harga mahal. Begitu pola ekonominya. Dan ketika semua orang mengikuti dengan hal itu, semuanya menjual produk yang sama. Padahal yang dibutuhkan orang adalah ogoh-ogohnya. Gitu. Nah, jadi ketika semua membuat itu, tidak ada yang berani mencoba di sektor yang lain. Umpamanya masih menjual ogoh-ogoh, tapi masih ngomongin tentang ekonomi dalam ogoh-ogoh, tapi dengan cara yang lain. Nah, ketika saya mencoba dengan bahan yang organik, ternyata nilai jualnya juga tinggi. Nah, kebalik dengan pertanian, kalau pandangan saya tentang itu, walaupun saya tidak melakukan itu, yang membuat ini menjadi potensi adalah saya melihat ketika orang ngomongin tentang perut. Tadi yang dibilang tadi, perut dulu yang isi. Habis itu baru kita bisa berpikir tentang politik kah, yang lain sebagainya, bisa kita berkembang. Nah, dalam pola ini mungkin ada yang terbalik dari kita. Ketika kita ngomongin bahwa kita ini akan menjadi mapan dalam segi ekonomi, ketika kita mendapat keuntungan banyak, itu terbalik menurut saya. Siapa yang memegang perekonomian ini adalah siapa yang memegang struktur yang paling kuat dalam menumbuhkan ekonomi, yaitu pangan. Ketika kita petaninya kuat, menurut saya, hal-hal yang lain pun seperti yang dibilang tadi, nggak apa-apa ada pariwisata dan lain sebagainya, tapi bukan hal yang utama, itu adalah bonus. Tapi pertanianlah yang utama, karena saya nggak percaya kalau umpamanya ada yang mengatakan dalam orang berjualan itu pembeli adalah raja. Nggak, kalau yang penjualnya tidak mau menjual, ya pembeli yang mereka inginkan pun tidak didapat dengan uang yang banyak sekalipun. Nah, ini potensi kita ketika kita mempunyai semuanya. Dan lapar itu setiap hari menurut saya. Dan orang ingin sehat itu adalah selain tren adalah kebutuhan sekarang ini. Kalau kita bisa ngomongin pertanian yang bisa kita bangun di tempat kita di Bali ini, dan dengan pola yang organik yang hasilnya nanti adalah kesehatan juga, selain perutnya isi, kesehatannya ada, membangun juga orang-orang kita dalam kesadaran dan dalam segi fisik dan mentalnya, saya rasa kita bisa memegang perekonomian di mana aja sebenarnya. Itu menurut saya. Berarti kita membangun keamanan dulu ya, strukturnya ya, agar semua terpenuhi dulu. Dan juga dari sistem ekonomi itu memang harus ada struktur ya yang sesuai dari apa alurnya. Dan Punapi itu sekiranya ada? Mantap. Rekan-rekan ada yang ingin bertanya lagi? Wah,
udah ramai. Ada Cik Gus. Terus itu, giring silakan ya. Swastiastu, Sareng Sami, Suksema, tiang Gus Mones, Ampuran kita yang dan mengikuti dari awal, tapi tadi dari pemaparan Ligong Wawu, tiang ke Ligong ya karena di Marmar sering ketemu, jadi pertanyaan-pertanyaannya udah setiap hari bisa saya tanyakan. Wawu tiang tertarik tentang bagaimana kocap Wawu petani juga bisa input data ke digital sehingga informasinya bisa lebih mobile, bisa dikontrol gitu. Nah, pertanyaan tiang, apakah sistem informasi digital ini juga bisa dimanfaatkan untuk anak-anak muda untuk lebih mengenal mengenai program atau gerakan IKI? Karena seperti yang kita tahu kan hampir sebagai 80% waktu anak-anak muda makin juga di digital. Mereka mencari informasi, mereka jualan, segalanya digital. Nah, bagaimana pemanfaatan digital IKI terhadap gerakan yang sedang digerakkan ini gitu. Nah, terutama mengenai apalagi tadi ada informasi mengenai ada jumlah yang dihasilkan dari petani itu jumlahnya sekian. Lalu apakah juga orang lain juga bisa mendapatkan informasi tersebut sehingga mereka tahu bahwa ada di sini dihasilkan jeruk jumlah sekian sehingga dengan harga yang lebih terjangkau atau dengan hasil yang lebih organik itu kan orang sedang suka dengan gerakan ini. Jadi bagaimana pemanfaatan digital ini terhadap gerakan ini? Suksema. Suksema, Guys. Sepertinya kita akan ngobrolin platform lagi deh ini. Artinya pemanfaatan digital kan, media sekarang berupa platform. Mungkin bisa dijelasin sedikit tadi, mungkin lebih ke platformnya itu, Guys. Ini Suksema, Ligos nih. Jadi tapi namanya kalau tiang sih memang IT as a supporting anything, mau itu aktivitas tourism, mau pertanian, IT is must untuk supporting, untuk membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan, lebih efisien, lebih efektif. Nah, kalau kita di PMK makin ada 3 aplikasi, kita buat 4.0-nya 3 aplikasi, nanti 5.0-nya nanti mau ke tourism, nanti kita mau diskusi dengan Pendisi Rubur itu nanti. Kita ke 4.0 itu makin kita sudah kebun-kebun besok yang ke Goblek nih untuk mekanisasi remote dan monitoring. Jadi petani kita makin sudah di Farmer Apps yang nanti bisa di-download di Play Store, namanya Petani Muda Keren, aplikasinya. Bisa petani kita sudah bisa selain input data untuk lihat big data, mereka juga sudah bisa mekanisasi, monitoring dan controlling. Monitoring itu bisa lihat suhu kebunnya berapa, terus pH tanahnya berapa, kelembabannya berapa, rain forecast juga mau hujan kapan gitu ada gitu. Termasuk juga untuk executing, mau nyiram, mau mupuk ada. Kita pakai microcontroller, pakai Arduino, base-nya Blink. Jadi pemanfaatan ini kita open, teknologi kita open, how to juga kita open. Emang kita di Petani Muda Keren semua terbuka, tidak ada pengetahuan yang kita tutupi. Karena sebaik-baiknya pengetahuan yang dibagikan gitu. Kalau kami sih di PMK semua kita bagikan, semua bisa download, semua bisa pakai. Terus tapi namanya dalam developmentnya pun kalau mau belajar, banyak banget ini yang mau belajar. Ligong memang sudah banyak banget yang japri. Kita semakin di 3.0, petani kita sudah semua pakai irigasi tetes. Jom. Jadi semua udah pakai drip irigasi. Jadi contoh nih Ki, ring Goblek 10 hari lahan 1 hektar ya. Dia butuh waktu nyiram dari jam 8 sampai jam 4 sore nih kan. Nyiram. Jak lu nih Ki. Kenyalnya cor gitu, suwe saja gitu. Dan itu waktu banyak terbuang, tenaga bayar tenaga. Yang ketiga air terbuang percuma. Satu pohon cabai tadi butuh air cuma 200 mili per hari. Tanaman apapun rara 200 mili, 1 gelas 2 gelas air nih kalau kurang lebih segitu. Jadi dengan kita nyiram yang konvensional, air banyak kebuang, airnya jatuh terbuang percuma. Tapi dengan drip irigasi, dengan tetes cuma 30 menit terairi semua, pas dapat 200 ml, bisa diukur, bisa dimeasure, itu kita 3.0 kita kerjakan hampir semua. Kemarin petani kita sudah kita paksa memang, kita paksa. Ternyata setelah pakai, lu saja nih, ulis 10 hari makin udah naik 20 hari, jadi semua investasi cuma kurang lebih 5-8 juta per 10 hari lahan, murah kan? Untuk upgradingnya lebih murah lagi karena tinggal nambah pipa, karena tandon sudah dibeli. Jadi itulah kita edukasi petani kita, empoweringnya di sana. Jadi knowledge-nya dibagikan dan kita pasang itu, kita ajari ke mereka. Tentu yang masang, kita cuma mengarahkan mereka masang, akhirnya mereka bisa, teman-temannya tertular kan tipping point. Jadi semuanya tersebar.
Nah terkait tadi penggunaan aplikasinya wajib memang untuk napi. Jadi petani pun karena di sana ada notifikasi kapan harus nyiram, kapan harus pupuk. Jadi terschedule harusnya petani ini menyenangkan. Jadi nyak kubun makin nanti sore ada notifikasi besok jangan lupa nyiram agen Hayati Pisodo Monas misalnya. Wah jangan nyiram gitu. Semangat nyiram lagi. Sore ini kita ada melancaran payangan, notifikasi lagi jangan lupa nanti nyiram trichoderma kan misalnya. Jadi kenten ada notifikasi untuk petani. Jadi bertani bisa lebih mudah dan menyenangkan. Jadi nah ini ke di hulu. Di tengah kita buat Bospres, jadi penjualan retail produk pertanian Bali. Mungkin teman-teman sudah biasa belanja di Bospres. Jadi kita retail dari petani Bali kepada masyarakat Bali. Jadi fair trade nih Jom. Jadi petani kita, tapi produknya cuma dari PMK saja. Kita ketat sekali sama kualitas. Kita tidak menjual produk yang tidak dari PMK, dari petani muda keren, untuk quality. Karena kita menjalankan namanya GAP, Good Agriculture Practice. Pasti paham ya, ibu nih. Jadi pola pertanian yang baik kan, jadi GAP. Jadi tidak menggunakan tadi chemical, tidak menyemprot pestisida. Petani-petani banyak sekali tidak berani makan sayuran sendiri. Coba deh buktikan. Tidak berani makan sayuran sendiri, karena dia tahu semprotnya rapi. Di Goblek tadi di Gung Rauh nih, bikin development mangga. Tahun lalu petani itu nggak berani makan mangganya sendiri loh, mangga loh nih. Karena habis makan masih main. Karena blue, namanya ada penyakitnya blue seed. Jadi dia mangga itu ada jelinya nih. Kan biasa tuh, itu nggak sehat itu pasti mangganya disuntik, dibor, dicacah, gitu. Nggak sehat. Kalau mangga organik itu plain dia, bersih, gitu. Sehat begitu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi makanya kita fokus ke pertama quality dulu, yang kedua continuity, kualitas produk, yang ketiga baru kuantitas, gitu. Jadi kita fokus sama kualitas. Karena kita yakin banget kalau produk berkualitas itu nggak usah beli, dicari kok. Dia punya contoh nih, Pak Mansandre, champion jeruk, petani jeruk terhebat di Bali nih, Pak Mansandre wastane. Guru jeruk kita lah. Tiap peragannya panen jeruk di Bayung, dekat Payangan naik gede, nggak pernah jeruknya, maksudnya jual jeruk nggak pernah dia sampai nanya-nanya, telas di kebun jeruknya, orang datang, saking cantiknya jeruknya, kenten, karena development nature farming, kenten, ramah lingkungan. Galungan kemarin penuh, puluhan mobil itu, mengerarang lemas jeruk sebegitunya. Jadi kalau saat kita buat kualitas, pasar datang kok. Kenten. Itu yang kita edukasi petani. Kenten. Malah bingung sebelum COVID itu selalu kekurangan produk. Kenten. Expand terus. Kenten. Karena produk kita dicari, kita bertanggung responsibel, traceable juga. Jadi petaninya siapa tahu. Saat produk ada komplain kok ada ulatnya, kita edukasi ya karena kita organik, tapi kita edukasi ke petaninya. Yang panen ada ulat, jadi ya naik karena penuh bangnya. Kenten. Karena kami di PMK ke sortasi kita lakukan di kebun, itu di kebun. Jadi tomat nih panen, sani kecil. Tidak dimasukkan ke dalam titik kumpul, tidak dikirim titik kumpul, yang busuk dibuang langsung dibuat pupuk, atau yang jelek dikasih sapi, kenten. Jadi sortasi sudah di kebun, kenten. Bukan kita sortasi, kenten. Sudah di kebun, sudah sortasi. Jadi yang dijual barang-barang super saja, kenten. Jadi memang penting sekali IT untuk kita gunakan supporting agriculture agar tapi namanya lebih mudah pertanian. Terus terkait edukasi nih, yang buat YouTube channel yang beda relax, wah nih sedikit biar promosi dikit, terus YouTuber dan nyambi, jadi untuk edukasi. Jadi pembuatan pupuk sampun kemarin, strawberry sampun, vanila sampun, jadi itu kita kupas. Di sana pun kita kasih kontak petaninya. Jadi kayun berkunjung, laris, karena kita open pengetahuan. Memang beberapa hari ini hampir sebulan yang terhenti karena kesibukan yang tidak jelas, jadi keliling terus nih, karena ternyata COVID bandara batal dibuka kemarin kan, jadinya kita masuk plan B tetap. Jadi intinya knowledge itu kita bagikan terus, kita sharing terus. Jadi kayun belajar lebih dalam, gabung aja ke petani muda keren. Karena di sini, keren kita tadi kan yang disinggung kan, bikin kayun jadi petani muda keren kan. Jadi benar, karena kenapa keren? Karena ada huruf N wi. Kalau nggak ada N kiri terusnya wi. Second wi. Petani muda kiri. Apa N ini? N inilah network. Dan Codre makin, dan Gus makin, dan Winana. Dan jadi serang sami, jadi kita bersatu di sini berkolaborasi, makanya yang diki petani bersatu, gitu. Jadi yang bersatu semuanya akan lebih mudah dan Asunggaru menjadi lebih indah. Terima kasih. Pemanfaatan digital atau platformnya berarti sangat-sangat membantu ya. Berarti kita diingatkan ada notifikasinya, jam berapa harus menyiram, seperti apa yang akan jadinya seperti itu. Gus, dan untuk beli marmar ini mengenai penggunaan digital makin beli. Artinya entah itu di ogoh-ogoh dan dari sekarang beli marmar juga bercocok tanam kan. Artinya seperti apa memandang sebuah digitalisasi sekarang ini kan besar banget nih sekarang dampaknya. Itu seperti apa menyikapinya? Di era sekarang orang mengakses digital hampir 90%-nya mungkin ya.
Saya memanfaatkan ini ketika saya ingin menyampaikan sesuatu yang tadinya susah banget. Contoh dulu saya pertama kali bikin band, kita bikin musik. Dulu itu susah banget untuk bikin orang dengar musik kita. Ya, nggak ada aplikasi yang mendukung itu, gitu. Atau mungkin saya nggak tahu, mungkin nanti dikatain Mones nanti. Waktu itu kita harus bikin rekaman tape dalam bentuk kaset dan ataupun CD gitu. Kita bagikan distribusinya itu susah banget. Nah sekarang kita cukup bikin lagu, habis itu kita share di YouTube dan lain sebagainya. Itu udah bisa diakses. Saya rasa di era ini gampang banget untuk sharing komunikasi dan ingin menyampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan ke orang lain, termasuk jualan juga ya. Dan saya memanfaatkan itu terutama dalam saya paling banyak di Instagram. Dalam Instagram itu saya pikir cukup mewakili saya karena di sana ada gambar dan bisa kasih caption, juga bisa bubuhkan video walaupun tidak panjang. Dan sekarang bisa panjang sekarang. Nah, itu saya pakai, benar-benar saya manfaatkan dengan baik ketika saya ingin menceritakan apa yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, dan juga di sana juga saya ingin maintain orang-orang yang mau melihat saya. Kadang-kadang orang bosan dengan melihat itu-itu aja. Saya share juga hal-hal yang kira-kira mereka sukai atau mereka belum pernah lihat. Seperti kadang-kadang kita share pas kita sama teman-teman ngobrol yang santai pun itu menarik buat orang untuk nggak bikin mereka bosan lihat Instagram kita gitu. Nah, kalau saya memang fokus saya menggunakan digital ini adalah mengajak teman-teman melakukan sesuatu yang menurut saya baik. Itu yang saya bagikan sama teman-teman. Saya nggak, sebenarnya kalau Mones pasti tahu. Saya aja menggambar dengan pola digital itu baru-baru belajar sama Mones. Karena saya orangnya analog banget dan manual banget semuanya. Tapi ketika saya banyak ngobrol sama Mones, kita kebetulan memang teman lama. Dia banyak sharing sama saya bahwa ini membantu banget, bukan hanya dari kita mengerjakan sesuatu, support kita mengerjakan sesuatu, tapi dalam membagikan sesuatu juga ini membantu banget. Makanya sekarang saya belajar tentang bagaimana menggunakan teknologi digital ini, termasuk dalam membagikan sesuatu sama teman-teman yang lain. Seru-seru. Berarti pemanfaatan teknologi digital ya untuk menyampaikan sesuatu yang positif lah, positif dan juga bermanfaat dari segi platformnya. Oke, untuk penanya berikutnya, silakan. Cek, semua moderator. Sebelumnya, ini sebenarnya bukan pertanyaan, temu kangen aja. 12 tahun nggak ketemu dengan Bligong Weda. Ini hal yang luar biasa. Pertanian sekarang orang kembali ke desa, kembali hidup seperti awal sebelum mereka jadi waitress, jadi waiter, jadi driver. Kembali menyadari diri bahwa kuasa alam itu tidak ada yang bisa melawan. Makanya kita harus kembali ke alam dengan bertani yang memang sustainability-nya yang luar biasa sekali. Nah, dalam kesempatan ini saya sendiri melihat petani muda keren, bagaimana dari hulu ke hilirnya itu sudah melek teknologi. Dari orang memilih benih, nanam, nyiram, sampai logistik, distribution, dan sellingnya itu pun luar biasa. Saya cuma mau mengendorse, kalau kalian memang penasaran mau lihat bagaimana mereka jualan, cek pasarubot.com. Sekarang silakan. Suksmo. Suksmo, berarti Wi sama Bligong udah kenal lama ya? Harus sebenarnya. Partner. Berarti ada pasarnya di sini ternyata. Benar Bligong ya. Jadi Winana niki tapi namanya susunan tiang ada kan. Jadi memang platform ini kita kembangkan banyak sekali. Jadi di Mangkin di pandemi Covid niki ada namanya CSA, Community Supported Agriculture. Gitu. Jadi Community Supported Agriculture di mana-mana sistemnya blockchain ini. Jadi memang kan eranya mungkin blockchain ya. Jadi terhubung rantai berkelanjutan. Oh niki Swastiastu dan lagi pengisi yang lain. Jadi memang di hulu kita membuat CSA. Jadi petani itu
berkomunitas-komunitas. Jadi based on championnya masing-masing. Jeruk sama jeruk, pepaya sama pepaya, kinten. Tapi jeruk jangan makan jeruk ya, kinten. Jeruk sama jeruk, pepaya sama pepaya, strawberry sama strawberry. Jadi mereka hebat bertaninya di sana karena mereka fokus tekun konsisten di situ. Dan terus di hilir juga kita buat CSA. Jadi komunitas-komunitas ini untuk yang ada membantu pemasaran produk-produk petani kita. Contoh BPD kita buatkan platform dan Dinas Pertanian Provinsi pasar petani-bali.com bisa dibuka. Nah, itu kita buatkan. Jadi pegawai mereka kalau belanja di sana. Momen Covid ini memang momentum buat kita bertumbuh. Jadi kalau dibilang pertanian terdampak luar biasa karena hilirnya hilang kan. Banyak orang terkena PHK, daya beli masyarakat melemah, banyak petani sayur yang nggak laku kan. Jadi terdampak luar biasa, otomatis kita lebih kreatif lagi di PMK niki, kita buat CSA itu. Terus ada Bank Mandiri juga yang support kita, ada komunitas lain termasuk juga Winana lewat pasarubud.com. Jadi platform itu kita kerjakan untuk mensupport petani-petani kita di Petani Muda Keren untuk pemasaran produknya. Karena kita harus berevolusi terus, kreatif terus niki. Mangde memargi kan. Jadi kalau nggak gitu, kalau nggak kreatif ya karena di Bali itu harus ada L-nya, harus ada aktifnya, aktif kreatif itu. Jadi memang kalau nggak kreatif ya kita akan, kalau nggak berubah ya punah. Makanya yang bilang IT is must, cuma offline-nya tetap penting karena IT aja nggak cukup. Dan memang harus sinergi antara offline dan online, ini harus dijadikan satu. Semua wi. Iya, dan pertanyaan berikutnya ya, Wide Gus. Oke, silakan Wi. Oke, Rajang sore, Suksmo atas kesempatannya. Menarik sekali dari kedua narasumber, Bligong dan Sarang Beli Marmar. Kalau yang bayangan petani nih kan, padahal tan asing kata-katanya, tapi bayangannya cangkul dan tanah katos kan. Jadi bayangannya bersusah dong, padahal tiang anak petani kan. Terus, nah dari penyampaian yang tadi, yang termasuk bahwa dua narasumber di depan ini adalah bukan petani lagi, kalau PMK mungkin yang bisa istilahkan juga, sudah pekasih muda keren gitu. Artinya sistemnya sudah dikuasai gitu, bukan petani lagi, termasuk juga Beli Marmar, kayaknya memang klien adat, bukan klien adat, klien adat modern lah. Artinya sama-sama memang ada di jalur bertani. Nah, sebagaimana kita ketahui, memang akhir-akhir ini memang bertani menjadi sesuatu bisa disandingkan dengan tambang emas yang tidak akan pernah putus. Dari ulasan tadi, nah, Titiang sudah mulai tertarik dan sudah ada kemauan. Nah, sebagai pemula seperti Titiang ada teman-teman yang lain yang menyaksikan melalui IG Ubud Royal Weekend dan Hello Ubud, apa langkah pertama yang harus kita ambil? Tadi sempat yang cerita, apakah tanaman-tanaman yang di rumah yang tidak berbunga dan berbuah ini yang cabut nih untuk diganti dengan tomat dan tabio ataupun apa nih? Atau paping nih yang gembur kan malah ataupun apa nih? Nah, langkah pertama nih ampun masih bingung dia. Tadi pelang-pelang aja beton pun api nih langkah pertamanya gitu. Nah, mudah-mudahan dapat pencerahan. Nah, seandainya kita sudah menanam nih, adakah dampak tadi yang biasanya kita membeli langsung ke pasar? Kalau kita sudah mulai menyiapkan di rumah, ada pengaruh terhadap petani yang belum masuk ke sistem nih, yang memang masih analog lah atau masih bisa masih menjual secara manual ke pasar. Ini mohon petunjuk, semua adalah. Ini gimana? Karena tiang pemula sekali juga, jadi saya ingin sharing juga apa yang langkah awalnya. Langkah awalnya itu adalah niat pertama. Yang niat sekali untuk bisa bertani atau bercocok tanam. Yang kedua agak lagas deh. Ketika dilihat-lihat sama papingnya jangan lama lihat-lihatan. Langsung aja berantem sama papingnya. Tiang langsung cangkul, tiang langsung bongkar. Nantinya tanahnya yang lihat-lihatan sama saya. Mulai itu saya tanam ternyata nggak mau tumbuh. Saya bikin dia supaya mau numbuhin pohon-pohonnya. Nah, ketika udah tumbuh itu saya secara pribadi sih ketika saya mulai memanen itu di keluarga saya juga terdampak. Maksudnya ada dampak yang luar biasa. Ketika biasanya kita belanja nggak berasa kita beli bahan-bahan yang kita konsumsi setiap hari. Ketika mulai panen itu dampaknya pertama kita merasakan kita irit. Yang pertama irit, yang kedua kita makan makanan yang kita tahu kualitasnya benar-benar terjamin karena kita yang mengerjakan sendiri. Lalu
kita tahu bagaimana kita terpancing untuk bagaimana membuat ini semakin besar. Nah mungkin kalau dampaknya bagi petani yang memang sudah bertani gitu di pasarannya bagaimana menurun atau bagaimananya, mungkin nanti Bligungnya bisa menjawab itu, dan saya pikir mungkin akan terdampak mungkin ya. Cuman nanti dalam segi kualitas mereka yang akan tersaingi oleh petani-petaninya Tapakaro ini, karena mereka semuanya penggiat petani untuk dirinya sendiri. Sebenarnya mungkin dampaknya ada tapi kecil mungkin ya, karena di Tapakaro ini sendiri yang ada di Denpasar, khususnya Denpasar, kalau yang di luaran masih punya lahan lebih luas karena ini pekarangan alit. Kayak pekarangan saya itu hanya bisa memenuhi 25%-nya. Paling banyak 25%-nya. Nah, mungkin ada dampak menurunnya 25%. Tapi bagi lagi beberapa petani yang mulai menanam di rumahnya. Nah, kalau masalah dampak itu nanti mereka juga akan bersaing sama kita. Ketika mereka petani yang memang sudah bertani sejak lama tersaingi oleh petani karang alit yang menanam di rumahnya untuk kepentingannya sendiri, tapi dari segi kualitas mereka akan bersaing. Itu juga menurut saya bagus sekali untuk petani-petani yang udah menggiat lahan pertanian besar. Mereka harus bersaing sama kami ini untuk menciptakan hasil tani yang secara kualitas terjamin. Itu tantangan buat mereka. Nanti mereka yang akan menjawab itu. Terima kasih, dari Bligong Weda seperti tadi. Petani itu pemula. Kalau petinju Mike Tyson. Ini karena petani ini memula. Ini makanya pemula. Jadi semua petani itu pemula. Jadi kita pemula, kami pemula. Kalau petani pasti pemula. Kita pemulawi. Ya. Jadi begini, terkait tadi udah dijawab sebenarnya Pak Marmar nih. Jadi kita nggak usah berkompetisi sama petani karena sama-sama. Tapi namanya penjaga tataran negara Republik Indonesia kan yang terus kita bertani. Jadi tantangan kita kalau ngomongin industri nih di Bali nih pertanian bukan dari orang Bali, bukan dari petani Bali, tapi dari luar Bali. 39 pick up tiap hari datang ke Bali. Di pasar Cokro itu penuh. Karena dia juga madola dari pasar Cokro. Jadi tahulah kondisinya. Cabai, tomat itu banyak digempur. Jadi tantangan orang Bali itu sekarang memang kita dipaksa untuk berhenti bertani. Dipaksa untuk berhenti bertani dengan harga dijatuhkan dan sebagainya. Makanya bagus sekali tadi CSA tadi yang diceritakan. Terus memang di Bali nih tidak ada orang petani punya lahan 1 hektar 2 hektar mungkin ada beberapa, tapi kebanyakan cuma 20 hari 50 hari. Small scale itu. Makanya yang bilang konsep kita nih small scale integrated smart farming. Jadi skala kecil tapi banyak. Makanya kita di PMK empowering farmers karena kecil-kecil nih akeh. Nah, beda dengan di Sulawesi, di satu petani 1000 hektar. Di satu tadi 2000 hektar beda, kita kecil-kecil cuma 50 hari, 20 hari. Jadi memang itu harus kita bantu petani kita. Yang rasa tidak akan lah sampai rumah tangga menyaingi petani. Karena kan fokusnya di kualitas. Jadi memang kalau kondisi sekarang memang demand kita hilang. 16 juta kan hilang lagi wisatawannya. Sisa 4 juta makan semeton Bali makin. Dan 4 juta lagi makin kan memang daya beli yang melemah. Karena PHK, uang juga semakin sedikit yang beredar di Bali karena harus keluar Bali uang-uang itu. Terus dalam keseharian kita juga mengeluarkan uang keluar Bali, beli pulsa, beli listrik, jadi otomatis uang semakin sedikit yang beredar. Itu yang membuat daya beli kita semakin lemah. Tapi yang sementara optimis lah. Kan tadi diskusi kita Desember COVID selesai kan. Kita sepakat biar semangat kan. Jadi Nike mungkin Jung jadi tetap semangat, intinya tidak ada persaingan kalau itu memang fokusnya untuk pemenuhan pangan keluarga. Seperti itu Bligos. Jadi tetap bersemangat, kalau bongkar ya kita bongkar. Yang bantuin nanti ke rumah. Dan satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Oke, silakan. Oke, Suksmo, moderator, narasumber yang saya hormati. Titiang ten banget paham sebetulnya pertanian. Mau ini mau PMK nih yang titiang mau mana peraturan Menteri Keuangan, ternyata petani muda keren. Sakewanten titiang konsumen produk pertanian konten ring bunga nih. Saking tahun 2008 titiang melihat fenomena ketika masih pasca pandemi, ketika pariwisata lagi heroiknya begitu. Konsumsi bunga di Bali nih, yang dikonsumsi di bagian selatan Bali, itu datangnya setiap hari dari Pulau Jawa. Ini agak beda, bukan di sayur mayur yang bicara, dari produksi bunga. Nah, kebutuhan hotel dan wedding di Bali ini masih 90% disupport oleh produk pertanian dari Jawa.
lereng-lereng di Nangko Jajar, kemudian lereng Bromo. Niko, karena Titiang tahu setiap pagi Titiang pasti ambil bunga di Terminal Ubung atau mungkin di Terminal Mengui gitu. Niko setiap hari, belum lagi sudah malam yang datang dari Bangil Pasuruan niki. Nah, bagaimana gerakan petani muda niki sesungguhnya kalau ke depan Titiang memana juga bisa menyasar sektor-sektor niki. Titiang masih optimis menatap bahwasanya pariwisata niki akan bangkit ketika nanti hotel-hotel dan wedding mulai geliat kembali, gitu. Setidaknya ada 1-2 produk-produk pertanian, khususnya di bunga niki yang apa namanya berasal dari Bali, betul-betul Bali. Gitu. Krisan yang lihat Bedugul ada mayem, mungkin panen kita order ke Bedugul sampai seminggu bisa, minggu depan udah nggak ada lagi. Ini tantangan sustainability. Kemudian yang kedua, betul tentang resapan air di bagian utara. Dari beberapa pandangan kita di Ubud Weekend, ternyata ada juga dalilnya yang bicara bahwa di bagian utara itu, khusus di Batur, memang airnya 17 km baru dirasakan dari bibir kaldera. Maka tak heran di sana agak kering. Gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan wajah keunikan masing-masing daerah di Bali sebetulnya. Yang di daerah kita ini cocok jeruk kan. Nah, ini juga tantangan kita melihat kontinuitas debit air danau. Gerakan ini sejalan juga pertemuan Pak Gubernur kemarin dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup kalau nggak salah, dengan ada gerakan akan menanam kembali daerah perhutanan bagian utara. Ini becik bisa nih. Kemudian yang pengkalih terkait beli marmar, Titiang mau uning terus kalian adat sepuluh nika. Yang Titiang memana gerakan ini becik bisa. Ring perkotaan, apalagi lahan kota ini kan sempit nih. Mungkin di kota ini ke Pura Ulun Suwi nih, wenten cari nih sama wenten. Penjungsung nih nyakup bakti, wenten lahannya pun wenten. Nah, gerakan-gerakan kayak ini harusnya direspon dengan produk adat itu sendiri. Nah, napi ke wenten ring gemah, gerakan niki dimuat dalam bentuk prarem. Dadosnya nih ikramo niki mempunyai kewajiban juga selaku masyarakat yang menjalankan awik-awik dan prarem itu. Nah, niki turun Titiang galah muni komandan. Ya, semua sebagai klien adat niki Titiang untuk maksudnya bicara sebagai pada saat saya menjadi klien adat bukan. Ketika kita ngomongin prarem, ada beberapa prarem itu yang kalau kita lihat ada pertama prarem namanya kalau dibilang ini karena belum diatur dalam awik-awik, ini ada prarem pengeli namanya. Pengeli ini adalah beberapa prarem yang belum diatur dalam awik-awik, kita sahkan dan menjadi bagian dari awik-awik itu sendiri. Nah, dalam pemutusan ini mestinya ini adalah karena awik-awik itu dibuat untuk kesejahteraan. Ketika ini alasannya adalah untuk kesejahteraan kita di warga Bebanjaran, ini bisa kita sobiah ke Kramo. Nah, ketika Kramo menganggap hal ini adalah penting untuk dipraremkan, di situ prarem bisa tercipta. Nah, tapi kalau belum merasa ini adalah hal yang khusus dan penting, itu seperti sebuah pemaksaan, dianggap prarem ini adalah sebuah pemaksaan dari kliennya sendiri. Nah, untuk membuat prarem ini, langkah awal yang Tiang buat dan perjuru saya yang ada di Banjar ini kebetulan anak-anak muda semua, umurnya semua di bawah 40 tahun. Nah, kita sepakat bahwa awal mula yang akan kita lakukan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa menanam ini adalah sebuah kebutuhan. Kita menyediakan pangan di Karangalit ini adalah sebuah kebutuhan, dan nantinya ketika ini saya rasa ini bukan tugas yang bisa kita selesaikan dalam waktu yang singkat. Mungkin dalam masa bakti Titiang selama 4 tahun ini tidak akan selesai, belum selesai, tapi setidaknya progres ini berjalan mulai dari saya baru menjabat menjadi klien hingga nanti saya mungkin akan terpilih menjadi pembina atau penglingsir nantinya. Di situ mungkin akan tercipta ini sebagai prarem karena semuanya sudah menganggap menanam ini adalah sebuah kebutuhan. Ketahanan pangan ini adalah cikal bakal dari kekuatan kita dalam beradat dan beradab gitu. Itu yang rencanakan sama teman-teman siang. Ya, itu semua. Terkait bunga tadi, betul sekali memang bunga-bunga kita hampir 90% suplai dari Jawa Timur. Kalau kami di PMK, Wentanjung, jadi kita ada P4S Malah Bunga, Sowan Garden.
Ring Pancasari. Jadi pusat pendidikan pelatihan tentang bunga. Kita pun bisa belajar di sana. Memang, tapi untuk kebutuhan demand Bali, waktu itu kita memang tidak bisa memenuhi karena besar sekali. Karena climate-nya di Bali juga sedikit saja tempat-tempat yang bisa possible untuk kita menanam bunga. Ditambah lagi, bunga itu rentan sekali dan sulit sekali. Tidak semudah kita menanam hortikultura atau perkebunan. Kita harus rimbit nih, benar-benar harus pakai greenhouse, tidak bisa, investasinya besar. Tidak semua petani bisa melakukan itu. Memang, kalau secara konsep, kalau tidak orang Bali yang melakukan, orang luar Bali yang akan melakukan. Kalau tidak orang luar Bali, orang asing yang akan melakukan, selalu begitu ya. Kalau bunga sih memang, sekarang momen COVID ini hancur Swan Garden. Tidak ada switching mungkin, pindah, nanam hortikultura. Kenten, nanam tomat, nanam bawang, dan sebagainya, sayur. Kenten. Karena ya rentan sekali memang bunga itu buat petani. Di Swan pun, kalau Swan sih memang dia concern di bunga. Ada beberapa kesempatan petani yang nanam stroberi si bunga juga, substitusi saja. Pas bunga mahal, ada lah, Kenten. Jadi memang kalau berbicara apakah ada di PMK, Wenten. Jadi Wenten petani kita yang concern di bunga, nanti pun bisa kita yang kontakkan. Swan Garden, Gede Sudiat Mike. Kemudian dia juga ketua P4S-nya kita di PMK. Dan kami di PMK makin memang tahun ini menggarap namanya P4S di bawah kementerian langsung. Jadi Pusat Pendidikan Pelatihan Pertanian. Jadi kita legal makin. Kalau mau semoton mau belajar pertanian legal, ada modulnya. Kengken formal kenten loh. Tapi on field, on farm. Menyenangkan tetap kenten. Belajar strawberry ada di Bulewan Serio. Bunga tadi ada beli Gede Sudiat Mike. Pepaya ada Pak Ngakan. Kenten. Hortikultura ada beli Gede Suardike. Terus pupuk yang beli Gede Suparman. Semua ada. Kita P4S-nya. Kita buat semakin, kita berusaha untuk buat semakin struktural, sistematis lah. Jadi lebih mudah. Jom, kalau belajar strawberry deh, langsung kenten. Sudah ada modulnya, jadi lebih tertata belajarnya. Kayak tadi, lagi nanam sayur, gitu, kengken nih mitigasi risiko, pangsing berisiko, pangsing gagal, gitu. Langsung ke goblek melancaran, bibit diserang ready, pupuk media tanam semua ada, gitu. Plus teknik penanaman diajarkan, gitu. Hamanya apa yang akan datang, ini antisipasinya, gitu. Diajarkan. Seperti ini, sukses semua. Dari Lika tuh, wah, menginspirasi ya. Dari hampir 2 jam nih kita berbincang santai dan ya harus disudahi dulu nih. Dan apa yang kita dapat hari ini tuh banyak banget loh. Ligong, beli marmar dari bakti, aktif, lagas, lugas, kemudian independen kita sebalinis ya sebagai orang Bali. Kemudian bagaimana membawa atau memberi pesan ke rekan-rekan kita secara digital agar ikut serta membudayakan menanam. Atau kita bisa membangun budaya menanam bersama-sama kan di situ. Kita dari Ubud Royal Weekend mengucapkan banyak-banyak terima kasih Niki Bligong, Bli Marmar sudah bersedia datang di program Bincang Santai kita hari ini, dan kedepannya akan mengundang lagi nih, dengan materi-materi pembahasan yang berbeda di sini. Tentunya lebih santai lagi, lebih aktif juga tentu, dan lebih lugas seperti itu. Ini rekan-rekan semua, berhubung sudah sangat banyak sekali materi-materi yang kita dapatkan dari 2 narasumber kita, Bligong Weda dan Bli Marmar. Kalau teman-teman di rumah mau lanjut diskusi sendiri-sendiri atau personal, nanti bisa langsung ke Instagramnya Bligong. Boleh diinformasin ke teman-teman? Weda Relax. Oh, di besar ya. Weda Relax. Jadi WEDARELAX. Jadi santai. Ya. Jadi dagang sate, dagang canang, tetap santai dan tenang. Begitu artinya ya. Kalau untuk Bli Marmar, karena banyak rekan-rekan di Ubud nih Bli, yang pengen banget nih ngundang Bli Marmar untuk berbicara atau berdiskusi mengenai ulatannya. Mungkin bisa dicek situ ya. Di Instagram saya Marmar Hairs, Marmar HERRZ. Atau kalau yang ingin tahu tentang Tapakara, bisa di Instagram Tapakara ya. Ya, Tapakara. Ya. Oke, demikian untuk hari ini. Sukses semua sekali rekan-rekan yang sudah menyimak program paling berbisa bersama Bisa, kita bincang santai oleh Ubud Royal Weekend Media 2020. Sukses semua, Om Santi Sari Santi semua.